Bab 1441, Berkelahi Degen Jerami untuk pasangan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengeluarkan ular itu dari sarangnya. Kami akan membuatnya datang kepada kami, lalu bergerak melawannya di siang hari bolong. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Zhangting, kamu sudah dewasa. Qiangu Dongfeng menatap cucunya dengan ekspresi puas. Setelah mendengar rincian penyelidikannya yang teliti, yang beralasan dalam logika, dan melihat bahwa sikapnya tidak terpengaruh oleh perasaan pribadinya, Qiangu Dongfeng sangat senang. Aku suka gadis ini, Nana, juga. Anda mengatakan bahwa Anda ingin menggunakannya untuk memancing Tang Wulin keluar. Saya mengerti, tetapi Anda harus berhati-hati dengan ini. Nana telah memberikan kontribusi besar pada pagoda roh, dan evolusi jiwa roh yang sedang dikerjakannya sangat penting bagi kami. Setelah penelitian ini menghasilkan buah, selain jiwa roh hitam buatan manusia yang dia kembangkan, dia sebenarnya memiliki hak untuk menjadi penerus pagoda roh. Inilah sebabnya saya selalu ingin Anda menikahinya. Dia akan menyerahkan diri kepada Anda setelah Anda menikah. Dengan dukungannya, posisi Anda sebagai pewaris saya akan lebih kencang, dan kemuliaan klan akan bersinar lebih cerah. Petik 2. Qiangu Zhangting tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakek. Saya tidak akan hanya menggunakan Nana untuk berurusan dengan Tang Wulin. Aku mencintai Nana dari lubuk hatiku. Gadis yang luar biasa seperti dia, aku ragu aku bisa menemukan yang lain di benua itu. Dia satu-satunya yang cocok menjadi istriku. Dia memilih spirit pagoda kita dan menghasilkan buah-buah penting dari penelitiannya. Kita tidak bisa menyerah padanya, apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya membuat rencana untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. Petik 2. Mata Qiangu Dongfeng cerah. Apa itu? Qiangu Zhangting tertawa kecil. Bercinta hanya untuk pasangan. Bercinta hanya untuk pasangan. Qiangu Dongfeng bingung. Qiangu Zhangting mengangguk tanpa ragu-ragu. Kita akan menikah untuk pasangan, maksudku Nana. Alasannya sederhana. Dia adalah orang muda yang paling menonjol dari spirit pagoda dan berada pada usia di mana dia bisa menikah. Untuk menemukan pasangan yang cocok untuknya, Spirit Pagoda akan menyelenggarakan festival akbar di mana para peserta akan berjuang untuknya. Pada saat yang sama, ini akan menjadi platform bagi para guru jiwa untuk terhubung satu sama lain. Petik 2. Qiangu Dongfeng langsung mengerti apa yang ingin dikatakan cucunya. Itu ide yang bagus, tapi kita masih membutuhkan persetujuan Nana. Qiangu Zhangting berkata sambil tersenyum, kakek, Anda harus secara pribadi memastikan hal itu. Anda sangat baik padanya, jadi saya yakin dia akan paling bersedia mendengarkan Anda. Kami akan menjadi orang yang menetapkan aturan festival ini. Ketika saatnya tiba, Tang Wulin pasti akan muncul setelah berita ini keluar. Petik 2. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, namun demikian, apakah Anda sudah memikirkan hal ini? Tang Wulin sangat kuat. Anda pasti melihat penampilannya ketika ia berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Luostar. Aku takut akan sulit bagimu untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu saat ini. Petik 2. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Aku tidak hanya akan mengalahkannya, aku juga akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, secara tidak sengaja, di siang hari bolong. Tanpa dia, rekonstruksi Shrek Academy akan berakhir tanpa kita harus melakukan apa-apa. Adapun kekuatan saya, tidak perlu khawatir, kakek. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke tempat kakek buyut. Petik 2. Qiangu Dongfeng sangat gembira. Ayah telah keluar dari pengasingan. Qiangu Zhangting mengangguk. Ya, kakek buyut baru saja keluar dari pengasingannya. Aku yakin kamu akan tenang sekarang, kan? Petik 2. Qiangu Dongfeng tertawa. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, mari kita mengadakan festival Juice for Aspause. Petik 2. Wah. Tang Wulin menghela napas dan berhenti di jalurnya. Dia membungkuk ke depan dan menopang dirinya sendiri saat dia terengah-engah. Dia bahkan tidak yakin berapa lama dia berjalan. Di dunia emas ini, semua akal waktu telah meninggalkannya. Petunjuk yang ditinggalkan ayahnya dalam kalimat itu terbatas. Yang dia dapatkan hanyalah 9 percobaan Dewa Laut, dan terus berjalan maju. Saat ia melanjutkan perjalanan, Tang Wulin menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah bahwa basis kultivasinya sendiri telah menghilang. Tidak ada ons kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Bahkan Dragon Core-nya lenyap. Kekuatan dan fisiknya yang luar biasa tidak dapat ditemukan. Sepertinya dia benar-benar berubah menjadi orang biasa di dunia ini.
Namun, bukan itu yang paling membuatnya prihatin. Yang lebih menakutkan adalah tempat ini terlalu sepi. Itu kosong seperti diam. Tidak ada lagi yang ada di sini. Tidak ada suara. Satu-satunya yang dia miliki adalah terus bergerak maju. Ketika staminanya memudar dan tubuhnya memudar, perasaan kesepian semakin meningkat. Dia hanya bisa maju tanpa berhenti, langkah demi langkah. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia dapat melanjutkan. Bertahun-tahun kultivasinya, pelatihan tanpa lelah, dan cobaan di Pulau Iblis telah memperkuat tekadnya. Dia terus menghitung dalam hatinya. Jika aliran waktu di sini sama dengan dunia luar, dia akan berjalan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan atau minum. Dia hanya terus berjalan. Tubuhnya hampir kelelahan, dan dia tidak yakin dengan jarak yang dia tempuh. Pada titik ini, semangatnya bahkan mulai menjadi kacau, tetapi dia terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, meskipun dengan susah payah. Mungkin percobaan pertama adalah ujian dari ketekunannya. Tidak mungkin dia bisa berhenti. Ayah telah memberitahunya bahwa jika dia ingin benar-benar menggunakan kekuatan trident Dewa Laut, dia harus melewati cobaan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan ini untuk menguasai senjata surgawi ini, dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Karena itu adalah senjata ayah sebelum ini, ayah pasti mengalami cobaan yang sama juga. Jika ayahnya bisa melakukannya, Tang Wulin merasa bahwa dia bisa melakukannya. Ketika dia menghibur pikiran-pikiran ini, Tang Wulin dipenuhi dengan dorongan baru. Dia akan berdiri tegak lagi dan dengan berani menekan. Selangkah demi selangkah, keringat terus mengalir di kulitnya. Tubuhnya berada pada batasnya sejak lama. Dia hanya berhasil melanjutkan berjalan dengan setiap napas yang dia ambil. Semua yang ada di pandangannya buram, jadi hanya bisa mengatakan bahwa dia bergerak maju. Kakinya seberat timah. Itu karena dia telah tumbuh begitu memiliki kemampuan fisik manusia super sehingga sangat menyiksa ketika dia kehilangan mereka. Setelah langkah yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pawai maju yang tak ada habisnya, dan tubuhnya melemah saat ia berjalan. Kekuatan hidupnya dikuras terus-menerus. Dia bahkan memiliki firasat buruk akan datangnya malapetaka. Karena kelelahannya, perasaan kesakitan berkurang. Dia bahkan merasa bahwa jiwanya melayang ke dunia lain, yang merupakan sensasi tanpa rasa sakit. Sebaliknya, rasanya nyaman, seolah ada suara di kepalanya yang terus menyuruhnya menyerah. Jika dia menyerah, dia akan bebas dari semua rasa sakit ini. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan dia merasakan darah menyebar di mulutnya. Rasa sakit menusuk menariknya keluar dari sensasi nyaman yang dimilikinya. Plong, tubuhnya tidak tahan lagi dan dia menabrak tanah dengan kasar. Kejatuhan yang kejam membuatnya pusing. Kekuatan hidupnya tampaknya telah hancur seketika, seolah-olah itu hampir menghilang. Kamu 5 meter dari garis finish. Tiba-tiba, ada suara keras di dunia emas yang telah diam untuk siapa yang tahu berapa lama. Garis finish. Ketika dia mendengar kata-kata ini, arwah Tang Wulin langsung terangkat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berhasil melihat ke depan. Visinya sangat buram, jadi tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis merah yang jauh, dan logika mengatakan kepadanya bahwa itu pasti garis finish. Garis finish. Apakah saya hampir sampai di garis finish? Petik 1. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia ingin menopang dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua sensasi di kakinya. Itu tidak akan ada artinya baginya dalam keadaan normal, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu lagi. Tidak, garis finish tepat di depan saya. 5 meter lagi. Petik 1. Karena dia tidak bisa menggunakan kakinya, dia menggunakan tangannya. Tergeletak di tanah, dia merangkak ke depan, sedikit demi sedikit. Garis finish. Garis finish. Dia menyeret kakinya yang berat di belakangnya. Dia hanya bisa mendorong dirinya maju sedikit demi sedikit. Meskipun dia tidak memiliki 1 ons kekuatan tersisa, dia mengandalkan tekadnya yang keras kepala untuk mendukung tubuhnya saat dia membuat jalan ke depan. Aku harus berhasil. Saya harus. Bab 1442, Dewa 9 Uji Coba. Uji coba pertama. Apa? Tang Wulin menghilang. Petik 2. Senyum hangat Roh Kudus Douluo, yang selalu hadir menghilang begitu saja. Auranya bergetar tidak stabil. Ceritakan padaku secara detail. Ye Xinglan menceritakan pengalaman mereka di Great Stardow Forest dengan singkat. The Beast God di Tian. Meskipun dia adalah limit Douluo,
Ketika Yali mendengar nama ini, hatinya bergetar. Rahasia ini telah disimpan terlalu lama oleh spirit pagoda. The Beast God Ditian masih hidup. Bukannya tidak ada yang memasuki wilayah tengah Great Stardow Forest, tetapi mereka yang tidak pernah berhasil kembali. Para pagoda Masters of the Spirit Pagoda adalah satu-satunya yang tahu kebenaran tentang keberadaan Beast God Ditian. Kalian harus istirahat. Biarkan aku yang menangani ini. Yali menenangkan semangatnya. Tidak peduli seberapa cemasnya dia harus menangani masalah ini setenang mungkin. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak mati di tangan Ditian, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yang membuat hatinya lebih berat adalah cakar perak raksasa itu. Jika itu cukup kuat untuk mengintimidasi Ditian dan menyelamatkan monster Shrek dan Sima Jinchi, setidaknya itu harus sekuat Dewa Binatang. Sejak kapan ada banyak pembangkit tenaga listrik elit di benua itu? Ditian sendiri adalah Sudogot dan tentu saja salah satu yang paling kuat di antara mereka. Bahkan jika Yun Ming masih hidup, dia tidak akan cukup berani untuk mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan legenda seperti itu dari dunia binatang buas. Ini bukan masalah kecil, dia harus mendiskusikannya dengan limit Douluos lainnya secepat mungkin. Monster Shrek juga memiliki hati yang berat. Tang Wulin telah menghilang pada saat yang sangat penting selama rekonstruksi Akademi Shrek. Dia tidak kembali, juga tidak ada kabar darinya. Alat komunikasi jiwanya benar-benar offline, jadi tidak mungkin mereka bisa menentukan lokasinya. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Itu adalah bagian yang paling mengkhawatirkan. Aku di sini, aku di sini. Akhirnya, tangannya menyentuh garis merah, dan pada saat itu, Tang Wulin merasakan perasaan kebebasan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sensasi nyaman yang dia rasakan ketika dia berada di ambang kematian kembali kepadanya. Seolah semua rasa sakit telah meninggalkannya. Plong, tanah itu memberi jalan di bawah kakinya. Namun, dia terlalu lelah bahkan untuk mendaftar kejutan. Detik berikutnya, dia benar-benar tenggelam dalam cairan tubuh. Cairan itu sangat hangat, dan menyehatkan tubuhnya. Kelelahan yang intens kembali kepadanya, tetapi bisa merasakan tubuhnya lagi. Cairan itu tidak menyembuhkannya secara instan. Yang dilakukannya hanyalah merawatnya dengan halus. Itu membuat kelelahannya berkurang sedikit demi sedikit, seperti yang terjadi secara bertahap sejak awal. Dia perlahan-lahan tersadar juga. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dengan kesadarannya yang kembali, sebuah suara muncul di kepalanya. Seringkali, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Seorang pria hanya dapat benar-benar merasakan kematian ketika hidupnya ada di garis depan. Nasib yang paling mengerikan adalah tidak mati, tetapi menyerah. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda, tetapi untuk dapat bertahan sampai akhir, Anda membutuhkan kemauan baja. 9 Pengadilan Sigat, percobaan pertama, berlalu. Petik 2. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sebelum Yali duduk, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan, Douluo Zhangxin yang perasaan, dan veteran paling kuat di Akademi Shrek, gelap cahaya Douluo Long Yeiwei. Keempat limit Douluo besar semuanya ada. Wulin akan baik-baik saja, kami tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chaodezi dengan suara berat. Dia tentu saja memiliki kepercayaan paling besar pada Tang Wulin di antara mereka berempat. Ini karena dia secara pribadi telah melihat bagaimana Tang Wulin mendapatkan bantuan pesawat dan mengusir para prajurit abisal dengan bantuan kekuatan planar. Trisula itu kemungkinan besar adalah bagian dari kekuatan mistisnya. Karena itu membawanya pergi, dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia belum kembali, saya percaya bahwa dia tidak dalam banyak bahaya. Wulin adalah anak kesayangan pada zaman itu, yang terpilih dari pesawat. Petik 2. Zhangxin berkata, lalu bagaimana dengan Dewa Binatang? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah bahwa kita tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki hewan-hewan hebat ini dengan Pagoda Roh. Pagoda Roh mengasingkan mereka di dalam wilayah pusat Great Stardow Forest, tetapi mereka tidak membalas. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa tidak ada yang lebih dari mata di sini. Kekuatan Beast God Ditian dapat digambarkan sebagai legenda. Petik 2. The Dark Douluo Long Yeiwei mengangguk sedikit. Ini memang merepotkan, tapi kurasa Great Beast tidak akan digunakan oleh Spirit Pagoda. Setelah semua, penyebab terbesar ketika datang ke kepunahan binatang jiwa adalah Pagoda Roh. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, berniat untuk mengurangi pembunuhan makhluk jiwa dengan menggunakan jiwa roh. Namun, penggantinya memiliki pandangan berbeda.
Atas nama penelitian, mereka membunuh dan menangkap binatang buas secara ceroboh. Inilah yang mendorong populasi binatang buas mendekati kehancuran. The Great Beast adalah raja-raja dari Sol-Sol. Sangat mustahil bahwa mereka akan bekerja sama dengan Pagoda Roh. Petik 2. The Hairless Douluo sedikit mengangguk. Saya pikir hanya ada satu alasan, dan itu untuk bertahan hidup. Tunggu dan lihat saja. Saya percaya Wulin akan baik-baik saja. Lanjutnya, Wulin adalah pesawat pilihan. Seharusnya tidak mengejutkan untuk sesuatu yang mistis terjadi padanya setiap saat. Mungkin ini adalah fenomena yang dia temui di bawah arahan tuan pesawat. Peristiwa kebetulan ini akan membuat masa depannya. Kemampuannya untuk melarikan diri dengan hidupnya saat menghadapi Dewa Bis di Tian adalah bukti yang cukup dari ini. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena para pemimpin binatang buas, 4 binatang buas besar, masih berada di wilayah pusat Great Star Dow Forest. Ini berarti bahwa kristal kehidupan yang dikatakan Life Seed kepada Tang Wulin tentang mungkin benar-benar ada di sana. Petik 2. Zhang Xin meliriknya dan berkata, kamu mengatakan bahwa kita harus membentuk pesta lain dan melakukan perjalanan ke Great Star Dow Forest lagi. Cao Dezi sedikit mengernyit. Dia tidak melanjutkan pemikirannya. Long Yaiwei mendengus dan berkata dengan sedikit jijik, bicara tentang memiliki hubungan empati. Dalam hal usia, dia adalah generasi yang lebih tua dari Douluos asmara dan tak berperasaan. Tentu saja, tidak perlu untuk basa-basi saat dia berbicara kepada mereka, terutama ketika dia telah ditipu oleh Douluo Amorous sebelumnya. Dia masih menyimpan dendam tentang itu. Cao Dezi menghela nafas dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Mereka adalah makhluk yang menyedihkan. Meskipun mereka kuat, saudara-saudara klan mereka tidak lagi ada. Sebenarnya, hanya Pagoda Roh yang tahu berapa banyak binatang buas yang tersisa di benua ini. Saya pikir kesinambungan populasi Beast Soul sudah sangat mungkin terancam. Mungkin, keberadaan Beast Soul yang begitu kuat adalah bentuk peringatan bagi dunia Beast Soul. Petik 2. The Holy Spirit Douluo hanya bisa berkata, bisakah kita tidak melakukan apapun selain menunggu? Bagaimana jika Tang Wulin tidak kembali? Saat ini, sepertinya pasukan lain tidak bisa melakukan apa-apa tentang kita membangun kembali Akademi Shrek, tapi aku yakin mereka semua hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Terutama terhadap Tang Sekte Anda dan Tang Wulin, Master Sekte. Bagaimana jika dia muncul di dunia luar dan dimanfaatkan? Petik 2. The Hairless Douluo tersenyum tipis. Tolong tenanglah, Yang Mulia Roh Kudus. Dengan kekuatan Tang Wulin, bahkan jika dia dikonfrontasi oleh seorang ahli, dia dapat melarikan diri dengan hidupnya. Juga, kita harus memiliki kepercayaan padanya. Kemampuan beradaptasinya berarti dia bisa menghadapi segala situasi. Petik 2. Apakah kamu akan pergi atau melanjutkan dengan trial Dewa Laut kedua? Suara yang sangat besar bergema di sekelilingnya. Itu menabrak Tang Wulin seperti memecah ombak. Uji coba pertama telah berakhir, dan lingkungan Tang Wulin sekali lagi berubah menjadi dunia emas yang luas dan tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi juga. Bolehkah aku tahu apa sidang kedua? Bisakah saya segera pergi? Petik 2. Kesulitan akan secara bertahap meningkat ketika Anda maju di 9 pengadilan Dewa Laut. Setiap uji coba akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda hanya dapat benar-benar diakui oleh Dewa Laut Trident setelah menyelesaikan cobaan dan memiliki semua kekuatannya. Setiap kali Anda menyelesaikan percobaan, Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi. Anda juga dapat pergi saat gagal uji coba, tetapi hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal, Anda mungkin tidak mencoba kembali percobaan. Perlakukan setiap percobaan dengan hati-hati. Setiap kali Anda melewati cobaan, afinitas Anda dengan Trisula Dewa Laut akan meningkat sampai Anda menyelesaikan semua cobaan pada akhirnya. Petik 2. Tang Wulin berkata, bagaimana jika saya ingin melanjutkan persidangan setelah ini? Bagaimana saya kembali ke sini? Petik 2. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan Trident Dewa Laut. Setelah Anda menggunakannya, Anda secara alami akan mencapai tempat ini. Petik 2. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba, dan dia mencapai kesimpulan dalam benaknya. Tidak ada keraguan bahwa 9 percobaan Dewa Laut adalah sesuatu yang dirancang dan dirancang oleh ayahnya untuknya. Dia telah banyak memikirkan hal ini. Aku memilih untuk pergi, katanya tanpa ragu. Dia tidak bisa mengecewakan ayahnya dan dia harus menyelesaikan semua 9 pengadilan Dewa Laut. Karena itu,
dia perlu membuat persiapan yang lebih baik dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Juga, dia tidak yakin dengan situasi teman-temannya saat ini. Dia dipindahkan ke sini, tetapi bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mereka masih jauh di dalam Great Stardoll Forest? Apakah mereka masih hidup? Petik 2. Karenanya, dia tidak bisa tinggal di sini dan menjalani cobaan apapun yang terjadi. Dia harus pergi. Secara alami, ia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya keemasan dan cahaya di sekitarnya redup seketika. Visi Tang Wulin kabur, membuat sekelilingnya memudar. Detik berikutnya, bayangan mundur dan dia menemukan bahwa dia di udara. Bab 1443. Berat badan yang intens memancar ke seluruh tubuhnya pada saat berikutnya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti benda yang jatuh bebas. Dia segera terkejut ketika dia dengan cepat mengondensasi kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya telah kembali, begitu pula semua kekuatan dan energinya. Selain itu, ia sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Rasanya seperti dia belum pernah menggunakan Millennium Cloud sama sekali. Dia memusatkan pandangannya dan melihat ke bawah untuk menemukan dengan terkejut bahwa dia tinggi di langit di mana Trisula emas sebelumnya melonjak ke atas. Dia berada sekitar ribuan meter di atas permukaan tanah. Dia melihat ke bawah ke perisai pelindung yang mengelilingi Great Stardoll Forest yang didirikan oleh Spirit Pagoda di bawah ini. Tubuhnya yang jatuh tak terkendali disembunyikan di awan. Tang Wulin menenangkan arwahnya dan mengangkat tangannya untuk memutar nomor pada komunikator jiwanya. Bercinta dengan pasangan, Gu Yuena menatap Qiangu Dongfeng dengan tatapan linglung di matanya. Dia merasakan gelombang emosi melonjak ke dalam hatinya sekaligus. Dia langsung ingat adegan ketika dia berpartisipasi dalam festival tanggal takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Tang Wulin mengakui cintanya pada saat itu. Dia sadar betul bahwa dia seharusnya tidak menyetujui usulannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Di sisi lain, hati dan cintanya hanya benar-benar berubah pada saat itu. Iya, ini adalah acara jus untuk pasangan. Pada kenyataannya, ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi Pagoda Roh. Nana, Anda harus tahu bahwa spirit pagoda kami baru-baru ini terlibat dalam banyak kasus. Ini telah menyebabkan masalah besar bagi kami terutama sekarang karena kami berada di bawah tekanan opini publik atas serangan Tang Sek sebelumnya terhadap kami. Untuk mengalihkan perhatian publik dan juga memastikan bahwa Pagoda Roh lebih diterima oleh orang awam pada saat yang sama, kami membuat keputusan untuk menyelenggarakan festival Jus for A pasangan ini setelah pertimbangan yang cermat. Tujuannya bukan untuk benar-benar menemukan Anda seorang suami tetapi kami berharap dapat memperluas persetujuan spirit pagoda secara luas melalui acara ini. Petik 2. Secara pribadi, ada banyak pria muda berbakat spirit pagoda kita yang memanggilmu sebagai wanita cantik pertama dalam sejarah spirit pagoda. Pernyataan ini juga diterima secara luas. Organisasi festival jus untuk pasangan ini juga bermanfaat bagi inisiatif kultivasi generasi muda pagoda roh kita. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, paparan Anda di depan publik juga bermanfaat untuk peningkatan Anda ke posisi yang lebih tinggi di masa depan juga. Petik 2. Lihat, bahwa Sekte Tang, Sekte Master, Tang Wulin menerima begitu banyak dukungan dengan terlibat dalam pertempuran 5 dewa hanya untuk pertunjukan dengan Star Luo Empire yang menghasilkan kepasifan lebih di pihak kami. Kemudian, Pagoda Roh kita juga harus menghasilkan kumpulan personil pemimpin baru. Tidak ada keraguan bahwa Anda dan Zhang Ting adalah kandidat yang paling cocok. Citra Anda yang baik dan sehat tentu akan mendapat perhatian dengan festival Jus for A Spouse ini. Akibatnya, Anda akan menerima lebih banyak dukungan dari publik sehingga Anda dapat menyelesaikan penindasan dari kami karena berada di bawah tekanan opini publik. Saya tahu bahwa ini agak aneh bagi Anda, tetapi saya masih berharap Anda dapat ambil bagian dalam acara ini. Identitas bergengsi Anda sebagai sang roh, penampilan Anda, dan kemampuan Anda akan secara luas mengumpulkan minat dan perhatian orang-orang. Petik 2. Gu Yuena menatap Qiangu Dongfeng dengan cemberut yang dalam. Pikiran berlomba di benaknya. Tapi Tuan Pagoda, aku tidak menikmati terkena perhatian seperti itu. Petik 2. Qiangu Dongfeng berkata, Nana, aku tahu ini masalah yang sangat menyusahkanmu. Bagaimana dengan ini? Saya akan membuat dua janji untuk Anda. Pertama,
Saya pikir Anda selalu ingin belajar di perpustakaan yang terletak di tingkat tertinggi dari pagoda roh kami. Saya akan memberi Anda wewenang untuk meminjam rekaman kuno untuk bacaan Anda kapan saja di masa depan. Kedua, saya akan berjanji bahwa Anda tidak akan dipaksa untuk membuat pilihan dalam festival tanggal yang ditakdirkan ini. Jika Anda tidak puas dengan pemenang akhir, maka kami akan mencari cara bagi Anda untuk menolak profesi cinta orang itu kepada Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Petik 2. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Tapi, aku masih melakukan penelitian tentang topik evolusi jiwa roh baru-baru ini. Aku takut aku akan kekurangan waktu. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kami hanya akan meminta Anda untuk bekerja bersama dalam upaya selama publisitas awal acara dan sisanya akan ditangani oleh staf yang lebih rendah. Anda hanya perlu membuat penampilan selama final ketika saatnya tiba. Petik 2. Gu Yuena mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, baiklah kalau begitu. Namun, saya memiliki kondisi di sini. Pemenang akhir harus bisa mengalahkanku. Hanya dengan begitu dia layak menjadi pacar saya. Petik 2. Qiangu Dongfeng berseri-seri sambil tersenyum setelah mengetahui tentang persetujuan Gu Yuena. Tidak masalah. Tentu saja, orang tersebut harus lulus ujian Anda. Dengan cara ini, itu akan menjadi aksi publisitas yang bagus juga. Baiklah, kalau begitu cobalah. Petik 2. Berita terbaru hari ini. Spirit Pagoda mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan acara Master Jiwa berskala besar pada pukul 11 pagi ini. Acara ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah festival Just for Aspaus yang diperuntukkan bagi Nona Gu Yuena yang baru saja diangkat. Setiap guru jiwa muda di bawah usia 35 diizinkan untuk mendaftar untuk kompetisi di Pagoda Roh. Basis pendaftaran budidaya dasar tidak kurang dari 6 cincin. Siapapun, termasuk Master Perisai Perang dan Master Mesya, didorong untuk mengambil bagian. Rincian spesifik tentang pendaftaran dan metode partisipasi akan diumumkan kemudian oleh Spirit Pagoda. Petik 2. Miss Gu Yuena adalah roh termuda dalam sejarah Spirit Pagoda. Usianya di bawah 24 tahun dan dia dianggap sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah Spirit Pagoda dalam lebih dari 1000 tahun. Di masa mudanya, Nona Gu Yuena belajar di Akademi Shrek dan dengan lancar masuk ke pelataran dalam untuk menjadi murid pelataran dalam. Setelah lulus, ia memilih untuk melanjutkan studinya di Spirit Pagoda. Kami tidak memiliki sumber gambar pada Nona Gu Yuena saat ini karena perilaku misteriusnya. Kami akan menunggu Spirit Pagoda untuk menindaklanjuti masalah itu nanti. Satu-satunya informasi yang kami terima dari Spirit Pagoda adalah bahwa Miss Gu Yuena adalah pembangkit tenaga listrik dengan setidaknya basis budidaya Sol Douluo. Asol Douluo berusia kurang dari 24 tahun. Itu mengesankan, bukan? Petik 2. Pernahkah kamu mendengar tentang berita? Spirit Pagoda akan mengadakan festival tanggal yang ditakdirkan. Apakah mereka sudah gila? Sejak kapan Spirit Pagoda mengatur acara seperti itu? Petik 2. Betul. Selain itu, ini diselenggarakan semata-mata untuk personil peringkat tinggi dari Pagoda Roh. Saya mendengar bahwa orang itu berusia kurang dari 24 tahun dengan kemampuan yang kuat. Namanya Gu Yuena, kurasa. Petik 2. Nama itu terdengar agak asing. Dia seorang roh di usia muda. Anda pasti bercanda, bukan? Atau haruskah kita mengatakan bahwa Spirit Pagoda sengaja menggertak masyarakat? Petik 2. Aku pikir bukan itu masalahnya. Pagoda Roh tidak sebodoh itu. Namun, saya memperkirakan bahwa Gu Yuena ini harus terlihat mengerikan. Dugaan saya adalah bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah bodoh ini karena dia terlalu mengerikan dan tidak ada yang mau menikahinya. Haha. Petik 2. Kita akan melihat dalam berita tindak lanjut dan melihat apa aturan dari acara Just for A pasangan ini yang diselenggarakan oleh Spirit Pagoda. Mereka seharusnya mengeluarkan foto resmi miliknya saat itu. Bagaimana jika dia wanita cantik? Petik 2. Berita tentang Spirit Pagoda yang mengorganisir festival Just for Aspaus tersebar di hampir setiap sudut seluruh benua hanya dalam satu hari yang singkat. Hierarki Spirit Pagoda dikenal luas di kalangan masyarakat. Ada guru pagoda, 2 wakil kepala pagoda, dan 4 roh agung. Ini adalah kekuatan inti terpenting dari organisasi. Setidaknya, itu seperti itu di permukaan. Spirit Pagoda memiliki rahasia batin mereka yang tersembunyi dari orang-orang sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga yang mereka miliki. Namun,
Orang bisa mengatakan bahwa itu agak sulit bagi seseorang untuk mencapai peringkat tinggi seperti spiriter. Terlebih lagi, dalam sejarah pagoda roh baru-baru ini, hampir setiap guru pagoda harus melalui proses menjadi seorang roh. Gu Yuena masih sangat muda. Jelas bahwa dia akan menjadi kandidat populer untuk pagoda Master of Spirit Pagoda di masa depan. Masalahnya dengan cepat diseduh seperti yang direncanakan oleh Spirit Pagoda. Laporan berita negatif berkurang dengan jelas setelah publik menjadi tertarik oleh acara Just for a Spouse. Begitulah sifat manusia. Sesuatu yang menarik minat dan perhatian orang adalah hal terpenting bagi orang awam. Entah orang-orang yang menyukai Spirit Pagoda atau tidak, semua orang harus mengakui bahwa Spirit Pagoda adalah organisasi pertama di benua ini saat ini. Selain itu adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Tindakan Spirit Pagoda untuk mengorganisir festival Just for a Spouse yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menarik perhatian semua orang dalam skala besar. Di sisi lain, reaksi dari orang-orang berbeda setelah mengetahui berita tersebut. Beberapa menyatakan dukungan mereka untuk acara ini sementara beberapa menentangnya, tetapi bahkan lebih banyak orang merasa tidak pasti. Festival Just for a Spouse telah disetujui oleh pemerintah. Segera, Spirit Pagoda mulai mengumumkan informasi terkait. Spirit Pagoda sebenarnya menaruh banyak pemikiran tentang menjalankan festival Just for a pasangan. Mereka hanya mengumumkan satu bagian dari informasi terkait pada setiap kesempatan untuk menarik lebih banyak perhatian. Mereka berusaha meningkatkan popularitas mereka dengan cara ini untuk festival Just for a Spouse, tetapi juga melemahkan segala macam berita negatif tentang Spirit Pagoda dari sebelumnya satu langkah lebih jauh. Bab 1444, Imbalan Murah Hati. Lokasi festival Just for a Pasangan adalah informasi pertama yang diumumkan. Tempat itu ditetapkan berada di ibu kota federasi, Kota Mingdu, tetapi tidak diorganisir di markas Spirit Pagoda seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Alasannya adalah bahwa ada arena yang bahkan lebih cocok untuk festival. Pada saat yang sama, itu juga cocok untuk acara penting yang diselenggarakan di ibu kota federasi. Setelah kejatuhan Shrek, Mingdu telah mendapatkan pengakuan sebagai kota nomor 1 di benua itu. Keputusan Spirit Pagoda secara alami memiliki makna yang mendalam. Tujuan yang paling jelas adalah menjauhkan diri dari Akademi Shrek yang dibangun kembali. Organisasi itu menggunakan Just for a Spouse Festival untuk melemahkan perhatian berita tentang rekonstruksi Shrek. Jika acara tersebut diselenggarakan di markas Spirit Pagoda, sangat mungkin bahwa para kontestan akan secara kebetulan menuju ke Akademi Shrek untuk melihat-lihat karena jarak yang dekat antara markas Spirit Pagoda dan Akademi Shrek. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Pagoda Roh. Mereka tidak akan pernah dengan rela membiarkan Shrek menerima pengaruh yang dimilikinya sebelum kehancuran. Pada saat yang sama, parlemen terutama dikendalikan oleh fraksi Hawk saat ini. Menjadi pendukung fraksi Hawk, Mingdu dapat digambarkan sebagai benteng Spirit Pagoda sementara aula perang dewa juga berbasis di Mingdu. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di Mingdu berlimpah seperti awan. Tindakan mengorganisir acara ini di Mingdu secara alami akan menarik pembangkit tenaga listrik generasi muda untuk berpartisipasi sehingga pengaruh festival Just for a Spouse lebih besar sekarang. Pada hari ketiga setelah venue festival diumumkan, sepotong informasi eksplosif lainnya diumumkan. Dalam rangka memberikan keuntungan kepada para master muda jiwa yang berpartisipasi, selain hadiah terakhir dari Just for a Pasangan setelah menerima rahmat baik roh, Spirit Pagoda juga akan mensponsori festival Just for a Spouse ini dengan memberikan hadiah yang murah hati. Ini termasuk 100 jiwa roh hitam. Itu benar, 100 dari mereka. Jumlahnya benar-benar mengejutkan dan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kemunculan jiwa roh hitam buatan manusia di pasar telah mengakibatkan sedikit penurunan harga keseluruhan untuk jiwa roh, harga jiwa roh hitam masih tetap sangat tinggi. Tindakan menawarkan 100 jiwa roh hitam sebagai hadiah tidak bisa dibayangkan. Dengan kata lain, para master jiwa yang mampu menjadi 100 kontestan terakhir masing-masing akan menerima jiwa roh hitam sebagai hadiah. Selain itu, ada juga hadiah lain yang lebih berharga seperti baju perang khusus dan harta surga dan bumi. Hadiahnya bisa tumpang tindih. Seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi secara alami akan menerima lebih banyak hadiah. Spirit Pagoda telah sepenuhnya mengungkapkan kebanggaan dan kekayaan mereka dalam acara ini dan ini terperangah ke seluruh dunia master jiwa. Bahkan para master jiwa yang sebelumnya merasa menghina tentang festival Just untuk pasangan ini tidak bisa menahan perasaan setelah mengetahui hal ini.
Hadiahnya benar-benar terlalu murah hati. Tidak perlu membeli karena seseorang bisa langsung menerimanya sebagai hadiah. Daya tarik 100 jiwa roh hitam membuat seluruh dunia penguasa jiwa mendidih dengan antusias. Acara ini dimulai dari mengumpulkan sikap awal yang tidak peduli dan bahkan tidak layak untuk membuat banyak guru jiwa yang telah melampaui batas usia merasa sedih dan tertekan kemudian, berharap bahwa mereka bisa dilahirkan kemudian. Aksi publisitas untuk Just for a Spouse dianggap sukses besar. 3 hari kemudian, Spirit Pagoda mengumumkan berita lain yang mengejutkan para master jiwa yang sedikit sedih ketika mereka melampaui batas usia mereka. Ada arahan baru bagi para master jiwa yang sudah terlalu tua dengan kemampuan yang kuat sekarang. Spirit Pagoda menyatakan bahwa karena menghormati pembangkit tenaga listrik dan setelah berdiskusi dengan Nona Guyuena, batas usia dapat ditingkatkan 5 tahun untuk setiap 10 peringkat kekuatan jiwa yang melampaui basis budidaya peringkat 60 sebagai sebuah yayasan. Dengan kata lain, Soul Sage 7 Cincin berusia 49 tahun akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival Just for a Spouse ini, demikian pula Douluo Jiwa Cincin 4 berusia 45. Batas maksimum 50 tahun diberlakukan untuk judul Douluo 9 Cincin. Segera setelah informasi ini diumumkan, tidak ada keraguan bahwa area cakupan untuk para master jiwa tingkat tinggi telah meningkat sedemikian rupa sehingga lebih banyak pusat kekuatan master jiwa dapat berpartisipasi dalam festival ini. Entah itu berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek atau berita negatif tentang Tangsek dan Spirit Pagoda sebelumnya, semuanya untuk sementara diliput oleh aksi publisitas yang tak tertandingi dari festival Just for a Spouse dari Spirit Pagoda. Sekaligus, seluruh festival jus untuk pasangan sudah menjadi acara akbar dengan perhatian terbesar di seluruh federasi. Sudah berapa lama aku pergi? Tang Wulin bertanya pada Xie yang berdiri di depannya. Dia mengetahui bahwa teman-temannya berhasil kembali dengan selamat melalui komunikator jiwa. Secara alami, dia tidak akan menuju ke hutan bintang besar Do untuk memprovokasi Dewa Binatang Buas lagi. Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek dengan terburu-buru dan bertemu Xie terlebih dahulu. Dia segera bertanya tentang masalah ini. Tampilan waktu pada komunikator jiwa sudah kacau karena pengaruh waktu khusus dan ruang sebelumnya. Kakak laki-laki, sudah setengah bulan. Senang sekali kau kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Xie sudah sangat senang melihat Tang Wulin. Setengah bulan, sudah begitu lama, ya. Tang Wulin tercengang. Mungkinkah dia telah berjalan di sepanjang jalan emas itu selama setengah bulan? Itu adalah periode waktu yang sangat lama. Sepertinya dia harus sepenuhnya siap sebelum dia menerima tes di masa depan. Kalau tidak, masalah lain akan tertunda. Sudah setengah bulan. Namun, senang Anda kembali. Kami berada dalam skenario berbahaya yang mengkhawatirkan tempo hari. Petik 2. Tang Wulin buru-buru bertanya, bagaimana Anda melarikan diri dari tempat itu setelah saya dibawa pergi oleh Trisula hari yang lalu? Ini adalah masalah yang paling mengkhawatirkannya. Dia awalnya terbakar dengan kecemasan sebelum kembali karena dia khawatir bahwa teman-temannya telah jatuh di wilayah inti dari hutan Great Stardoll. Hatinya berdebar ketika ia memanggil komunikator jiwa. Untungnya, rekan-rekannya masih hidup karena restu dari Dewa Kekayaan. Xie menguraikan tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu dengan deskripsi yang jelas. Pengalaman pada hari itu benar-benar menenangkan dan merendahkan sikap mereka yang menjadi sedikit sombong. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Teror 4 binatang buas jelas bukanlah sesuatu yang mampu mereka menyaingi saat ini. Mereka bahkan telah belajar dari beberapa limit Douluos bahwa sangat sulit bagi limit Douluos untuk mundur dengan aman dengan upaya gabungan dari 4 orang. Di dunia ini, ada sejumlah pembangkit tenaga listrik top. Di sisi lain, masih ada beberapa perbedaan antara mereka dan Shrek Seven Monsters. Jadi, sementara mereka menunggu kembalinya Tang Wulin selama setengah bulan ini, mereka juga dengan susah payah terlibat dalam kultivasi pada saat yang sama. Cakar perak raksasa, Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Apakah kamu berhasil melihat dengan jelas penampilan cakar itu pada saat itu? Xie menggelengkan kepalanya. Itu membawa cahaya perak dengan itu tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Cakar menamparkan Bear Lord dalam satu upaya. Terlepas dari kekuatan Bear Lord, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan Cakar. Kami tidak yakin alasan mengapa Cakar membantu kami. Namun, kami takjub mengetahui bagaimana binatang-binatang itu berbicara dengan Cakar. Mereka sepertinya menyebutnya, Yang Mulia.
Mungkinkah Tuan Cakar itu bahkan lebih kuat daripada Ditian? Ditian sudah menjadi makhluk paling memuncak di dunia. Seseorang yang lebih kuat dari dia seharusnya menjadi dewa, kan? Petik 2. Radians berkilauan di mata Tang Wulin. Segala macam ide terus terlintas di benaknya. Lupakan saja kalau begitu. Bagus bahwa kita semua bisa kembali ke sini hidup-hidup. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa kembali ke area inti dari Great Stardow Forest untuk sementara waktu. Petik 2. Xie membelalakkan matanya karena terkejut. Mungkinkah kamu berencana untuk pergi lagi di masa depan? Tang Wulin menatapnya tajam dan berkata, akan datang suatu hari ketika kita semua akan berdiri di pangkat itu juga. Kita harus secara alami pergi dan melihatnya. Petik 2. Kata-katanya terdengar tenang tetapi Xie bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dari nada suaranya. Iya, mereka akan mencapai level itu suatu hari. Apakah proses membangun kembali akademi berjalan lancar selama hari-hari ketika saya belum ada? Tanya Tang Wulin. Xie menjawab, proses pembangunan kembali akademi sebenarnya berjalan agak lancar. Belum ada banyak perlawanan selama ini. Penilaian kami sebelumnya benar. Begitu upaya untuk membangun kembali akademi dimulai, semua kekuatan besar telah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka tidak berani bertindak gegabah terhadap kita. Selain itu, jumlah alumni yang kami hubungi juga semakin bertambah. Setiap dari mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk mendukung upaya kami untuk membangun kembali akademi dengan kekuatan penuh tanpa kecuali. Jumlah sumber daya dan bahan yang kami terima secara rahasia sudah mengejutkan. Pasokan tangsek digunakan dengan perangkat jiwa yang memadai. Pagar kawat berduri periferal telah selesai sekarang. Danau Dewa Laut kami dan seluruh area pinggiran yang memanjang hingga ribuan meter semuanya tertutupi pagar. Dilihat berdasarkan wilayah, kami sedikit lebih besar dari kota Shrek yang asli. Beberapa bangunan akademik telah mengambil bentuk awal. Arai senjata jiwa pertahanan terus diinstal. Sudah ada lebih banyak daerah yang bebas dari radiasi air danau sekarang. Petik 2. Tang Wulin berkata, mengapa aku merasa ada sesuatu yang mengganggumu selain upaya membangun kembali akademi? Ekspresi Xie tiba-tiba berubah. Tatapannya terfokus pada Tang Wulin tetapi dia tampaknya menghentikan dirinya untuk mengatakan sesuatu. Mengapa? Apa yang terjadi? Tang Wulin merasa dadanya sedikit menegang. Xie berkata, spirit pagoda telah bergerak. Hanya saja, kami tidak pernah mengharapkan langkah mereka saat ini. Bahkan beberapa keunggulan bingung dengan gerakan ini, tetapi mereka menemukan bahwa gerakan spirit pagoda kali ini ditargetkan setelah Anda dengan pertimbangan yang cermat. Petik 2. Apa yang mereka lakukan? Tanya Tang Wulin. Xie berkata, ini festival jus untuk pasangan. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan festival jus for a spouse selama lebih dari 1 bulan. Informasi telah menyebar melalui seluruh federasi sekarang dan menjadi acara akbar yang paling menarik perhatian. Mereka menawarkan hadiah yang sangat banyak seperti 100 jiwa roh hitam dan segala macam hadiah yang murah hati. Harganya sulit diperkirakan. Segala macam laporan berita semuanya fokus pada festival ini. Selain itu, batas usia sangat ringan sehingga banyak pembangkit tenaga listrik diizinkan untuk mengambil bagian. Ini sudah menjadi titik fokus diskusi untuk seluruh federasi sekarang. Petik 2. Bab 1445, hari ke-18 bulan lunar ke-7. Tang Wulin menyipitkan matanya. Apakah mereka mencoba mengalihkan perhatian orang? Namun, ini tidak secara langsung mempengaruhi kita, kan? Petik 2. Xie menatapnya dalam-dalam. Namun, Gu Yuena adalah kandidat pasangan untuk acara Juice for a Spouse kali ini. Tang Wulin tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu katakan? Xie berkata dengan senyum pahit, ini Gu Yuena. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini ditargetkan kepada Anda. Petik 2. Napas Tang Wulin menjadi cepat. Dia mampu menjaga ketenangannya bahkan ketika berperang melawan kekuatan seperti Beast God Ditian tetapi pada saat yang tepat ini, jantungnya berdetak kencang. Gu Yuena, calon pasangan untuk festival Juice for a pasangan sebenarnya Gu Yuena. Spirit pagoda terlibat dalam mengatur pengaturan perjodohan untuknya. Bisakah dia benar-benar setuju dengan ini? Jawabannya jelas-jelas meyakinkan. Jika dia tidak setuju, bagaimana mereka mengatur acara Juice for a Spouse? Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Tang Wulin. Xie, datang dan lihatlah. Ada informasi baru mengenai acara Juice for a Spouse itu lagi. Sementara itu,
Suara Yuanen Yehui terdengar. Karena rekonstruksi Shrek, tempat peristirahatan mereka pada hari-hari biasa diatur di tempat penampungan pengungsi yang terletak di dasar Danau Dewa Laut. Wulin, kamu kembali. Yuanen Yehui melihat Tang Wulin pada pandangan pertama saat dia berlari. Dia sangat gembira sekaligus sehingga dia tiba dengan ekspresi gembira di wajahnya. Apa kabar tentang festival jus untuk pasangan? Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak punya niat untuk merayakan kegembiraan karena dipersatukan kembali dengan orang lain. Oh, ayo lihat itu. Ekspresi wajah Yuanen Yehui berubah rumit juga. Shrek Seven Monsters dan penambahan Bu Yuena terdiri dari 8 orang, atau secara kebetulan 4 pasangan mitra. Pasangan pertama yang memiliki perasaan satu sama lain saat itu tepatnya dari Tang Wulin dan Bu Yue. Namun, mereka memiliki hubungan yang paling sulit juga. Mereka berulang kali berpisah dan berkumpul. Meskipun mengakui hubungan antara mereka selama festival tanggal nasib Dewa Laut, mereka belum benar-benar bertemu. Hubungan antara mereka berdua begitu rumit sehingga sisa dari 6 di Shrek Seven Monsters tidak bisa mengetahuinya. Di bawah bimbingan Yuanen Yehui, Tang Wulin tiba di ruang istirahat di dalam tempat penampungan pengungsi. Sebuah presentasi video diputar di layar televisi jiwa yang sangat besar. Seluruh orang Tang Wulin tidak bisa menahan guncangan sedikit setelah menonton presentasi video. Seorang wanita mengenakan gaun ungu pucat perlahan berjalan di hamparan besar gurun yang membentang sejauh mata memandang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan setiap langkah yang diambilnya. Gaunnya berkibar ditiup angin dan dia tampak seperti peri. Setiap helai rambut perak panjangnya tembus seperti kristal. Rambutnya yang panjang terombang-ambing oleh angin di belakang punggungnya dan menunjukkan sisi wajahnya yang sempurna. Meskipun itu hanya sisi wajahnya, tapi orang bisa melihat jembatan hidungnya yang tinggi dan lurus, mata ungu, dan bulu matanya yang panjang. Rasanya dia adalah ciptaan paling sempurna dari pencipta dunia. Kehadirannya membawa sedikit warna menarik ke kehancuran gurun besar itu. Itu dia, itu benar-benar dia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menontonnya melalui presentasi video. Dia berpakaian sangat indah. Dia luar biasa perbandingannya. Sementara itu, dia perlahan memutar kepalanya dalam presentasi video dan mengungkapkan fitur wajahnya yang lengkap. Dia memiliki cairan, sedikit dingin namun pandangan sepi. Dia tidak berbicara sepatah kata pun tetapi siluetnya memudar dalam musik yang kesepian namun menyenangkan. Pemandangan berubah dan suara gemuruh air yang mengalir terdengar. Itu adalah air terjun besar dengan pegunungan hijau di kedua sisi. Air jernih mengalir di bawah air terjun yang penuh dengan semangat dan vitalitas. Dia duduk di atas batu besar tidak jauh dari air terjun. Rambutnya yang panjang terurai longgar di bagian belakang kepalanya. Dia mengenakan gaun putih panjang. Rambut perak panjangnya menjuntai di salah satu bahunya ketika dia menyisir rambutnya dengan lembut dengan sisir kayu. Segalanya tampak tenang namun menarik. Sumber kehidupan yang tebal tampaknya penuh dengan vitalitas di hadapannya. Seorang wanita berpakaian putih dengan pegunungan hijau dan air biru sebagai latar belakang. Itu seperti adegan yang diambil dari alam mimpi seseorang. Tiba-tiba, langit redup. Sebuah bola api raksasa muncul di langit di atas dengan cara bencana. Itu menyeret bulu-bulu yang mengesankan saat meledak menuju tanah yang dijanjikan. Gadis muda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bola panas yang menyala di langit. Dia mengungkapkan penampilannya yang hikmat namun indah. Tangan kanannya melambai di udara dan tongkat listrik tipis muncul di genggamannya. Cahaya 7 warna langsung mengelilinginya. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk menyentuh titik batu besar dan mengirim seluruh orangnya menembak ke atas. Bintik-bintik cahaya berkilauan namun tembus muncul di tubuhnya. Warna perak sebening kristal di tubuhnya juga menyeret bulu samar di udara. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahayanya tampak terlalu indah. Mengikuti kenaikan sosoknya yang menawan, potongan-potongan baju perang perak yang tak tertandingi menutupi seluruh tubuhnya sehingga sinar perak di sekeliling tubuhnya bersinar terang. Dia berubah menjadi sangat kecil dibandingkan dengan bola api raksasa di awal sampai seluruh tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh cahaya perak yang berubah menjadi bola cahaya perak besar hampir sama dengan bola api. Akhirnya, dua bola cahaya dengan galak bertabrakan satu sama lain di udara sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut layar. Suara ledakan keras bergema sebelum suara itu perlahan melunak. Suara dingin namun menyenangkan terdengar. Hari ke-18 dari bulan lunar ke-7.
Hanya ada beberapa kata sederhana. Hanya tanggal yang diberikan. Bahkan tidak ada waktu yang diumumkan. Layar menjadi kosong dan dikembalikan ke keadaan semula. Tidak ada keraguan bahwa presentasi video dipenuhi dengan dampak besar. Itu membuat penonton kesulitan menahan diri. Bahkan Xie merasa tertarik meskipun sudah mengenalnya untuk waktu yang lama. Seorang gadis muda yang lembut duduk di dekat air terjun dengan berani melangkah maju dalam menghadapi bencana. Dia berubah menjadi master armor pertempuran yang kuat saat dia berlari menuju bencana besar. Adegan dari presentasi video benar-benar terlalu mengejutkan. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Pagoda Roh benar-benar habis-habisan dalam aksi publisitas kali ini. Pemutaran dua presentasi video ini tanpa diragukan lagi akan menimbulkan kegemparan besar di seluruh benua. Bahkan keindahan seorang wanita sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Di sisi lain, itu akan segera menghasilkan lompatan kualitatif jika wanita cantik itu juga dilengkapi dengan status bangsawan. Lalu, bagaimana dengan seorang wanita cantik namun mulia yang juga dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat? Kemudian, dia benar-benar seorang dewi. Calon pasangan untuk acara Just for a Spouse sangat dinanti-nantikan, tetapi dia juga diragukan menjadi wanita yang mengerikan oleh banyak orang. Setelah pemutaran kedua presentasi video ini, tidak ada keraguan bahwa ini telah berfungsi sebagai jawaban paling kuat untuk semua yang ragu. Kecantikan yang tak tertandingi. Dua kata ini cukup untuk menggambarkannya dan mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa dia mengenakan armor pertempuran. Tiga kata segera setelah dia melepaskan armor tempurnya. Dia adalah spiriter termuda dari spirit pagoda dengan kemampuan yang kuat dan penampilan yang sangat indah. Selain hal-hal lain, dia telah mengklaim gelar idola simbolis dunia. Calon pasangan untuk acara Just for a Spouse bukan wanita yang mengerikan, tapi dia adalah seorang dewi. Apa pentingnya ini? Tang Wulin berdiri di depan layar tanpa bergerak. Xie dan Yuanen Yehui menatapnya dengan ekspresi sedikit khawatir. Mereka tidak bisa memikirkan pikiran Tang Wulin saat ini. Mereka berdua sangat menyadari bahwa poin penting untuk Tang Wulin bukanlah tujuan spirit pagoda dalam mengorganisir acara ini. Tetapi mengapa Gu Yuena setuju untuk berpartisipasi dalam acara Just for a Spouse ini? Apakah tindakan ini dianggap mengkhianati hubungan mereka? Mereka memahami temperamen Tang Wulin dengan sangat baik. Meskipun dia sangat rasional di sebagian besar waktu, dia benar-benar gegabah ketika dia dipicu. Begitu banyak hal telah terjadi antara Tang Wulin dan Gu Yuena, tetapi dia akan mengambil bagian dan menjadi calon pasangan di Just for a Spouse. Ini adalah konspirasi. Tang Wulin akhirnya mulai berbicara. Selain itu, Xie dan Yuanen Yehui merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Itu benar, ini adalah konspirasi. Yang Mulia mengatakan hal yang sama. Xie buru-buru melengkapi. Orang-orang dari spirit pagoda ini berusaha menekan berita negatif tentang mereka dengan menggunakan acara Just for a Spouse ini. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha menekan berita tentang rekonstruksi Shrek Academy. Selain itu, mungkin saja mereka mencoba memikat Anda juga. Kakak laki-laki, saya pikir Gu Yue tidak mungkin dapat mengambil bagian dalam acara Just for a pasangan ini atas inisiatifnya karena hubungan antara Anda dan dia. Dugaan saya adalah ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kami akan membiarkan mereka menyiksa diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa Gu Yue tidak akan memilih orang lain. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping dan meliriknya. Daftarkan aku. Hah. Bab 1446, Dewi. Jadi bagaimana jika itu konspirasi? Jika ada konspirasi, maka itu harus dihancurkan. Dia tidak akan pernah membiarkan pemenang terakhir acara Just for a Spouse ini menjadi orang lain selain dirinya. Bahkan jika itu hanya karena saja, dia tidak akan pernah membiarkan pria lain menjadi pacarnya. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengambil bagian dalam acara ini? Anda akan masuk ke perangkap mereka. Petik 2. Yuanen Yehui buru-buru berkata, Wulin, tenang dulu. Kita harus memikirkan masalah ini lebih lanjut dan membahasnya. Petik 2. Tang Wulin berbalik untuk melirik mereka dan tersenyum. Jangan khawatir, aku merasa sangat tenang. Saya pasti akan mengambil bagian dalam acara Just for a Spouse ini. Jangan khawatirkan aku. Untuk Tang Sekte dan Shrek, saya tidak akan bertindak ceroboh. Saya akan menjalankan rencana dengan benar. Aku akan membuat pagoda roh kehilangan umpan bersama ikan kali ini. Petik 2. Dewi.
Suara-suara ceria muncul di banyak tempat. Setidaknya, orang sering bisa mendengar suara-suara teriakan seperti itu di jalan-jalan kota Minggu sejak dua presentasi video diputar. Aksi publisitas Spirit Pagoda dapat digambarkan sebagai iklan yang kental setelah menerima dukungan dari parlemen. Pengaruh mereka telah menyebar ke setiap sudut benua. Dibandingkan dengan pencapaian Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa di bintang Luo kontinen, acara Just for a Spouse memiliki aksi publisitas yang lebih besar. Pengaruh dari pertempuran 5 dewa semakin kuat dengan kemajuan kompetisi. Di sisi lain, festival Just for a Spouse belum dimulai tetapi intensitas acara sudah meledak. Populasi di benua Dou Luo jauh lebih tinggi dari benua Star Luo. Nama Gu Yuena langsung terkenal dan sudah terkenal di setiap keluarga. Publisitas dilakukan pada titik ini bahkan sebelum ia sampai pada kesimpulan. Spirit Pagoda bertindak cerdas dengan menghentikan publisitas lagi, tetapi mereka membiarkan informasi tentang festival Just for a Spouse ini secara alami diseduh sendiri. Sisa informasi mengenai Gu Yuena disegel dengan keamanan yang ketat. Di sisi lain, sudah cukup bagi publik untuk mengetahui tentang keagungan dan kemampuannya yang kuat. Banyak dari guru jiwa muda sudah dipenuhi dengan motivasi, terutama mereka yang memiliki basis kultivasi yang berkualitas. Mereka sedang menggosok telapak tangan untuk mengantisipasi. Penguasa jiwa dengan basis kultivasi yang tidak memadai hanya bisa mendesak kesal dan menyesali kurangnya upaya mereka dalam berkultivasi pada hari-hari biasa ketika mereka mulai berkultivasi dengan susah payah. Mereka yang memiliki basis kultivasi mendekati 6 cincin dengan hanya sedikit perbedaan adalah yang paling termotivasi. Mereka menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan panik dengan harapan bahwa mereka dapat mengejar perjalanan terakhir pada waktunya. Hanya ada satu pemenang di Just for a Spouse. Namun, ada banyak hadiah untuk mendapatkan selain harapan bahwa semua orang telah mengantisipasi. Dengan demikian, hampir setiap orang dengan penuh semangat menunggu kedatangan acara Just for a pasangan ini. Banyak orang bahkan memanggil penyelenggara untuk memulai acara lebih cepat. Berita tentang rekonstruksi Shrek Academy sudah sepenuhnya disembunyikan sekarang. Hanya orang-orang yang terkait erat dengan itu akan terus memperhatikan perkembangannya. Dalam waktu 1 bulan singkat, pekerjaan peletakan pondasi pada dasarnya selesai. Ini karena akan membutuhkan waktu untuk membangun banyak bangunan. Sebagai contoh, akan membutuhkan waktu untuk menunggu beton mengeras setelah diletakkan. Bahan dan bangunan akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan perawatan yang baik. Dengan demikian, sejumlah waktu diperlukan. Dengan pengrajin yang memadai dan upaya penuh, rekonstruksi akademi telah terbentuk. Menurut perjanjian antara Tang Sekte dan Akademi Shrek di masa depan atau dengan kata lain, kota Shrek yang dibangun kembali akan dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Shrek Academy juga termasuk Danau Dewa Laut saat itu, hanya saja wilayah Danau Dewa Laut jauh lebih besar kali ini. Di sisi lain, jika mereka bisa menyelesaikan masalah dengan energi destruktif di Danau Dewa Laut, maka Akademi Shrek akan memiliki rasa yang sepenuhnya berbeda juga. Pekerjaan konstruksi untuk 3 bangunan akademik dilakukan dengan intensitas. Semua jenis perangkat jiwa dipasang dengan kecepatan lebih cepat dan banyak item yang digunakan sudah jadi. Kemampuan kuat Tang Sekte dalam pembuatan perangkat jiwa juga terungkap pada saat ini. Perangkat itu terus-menerus diangkut ke lokasi konstruksi melalui semua jenis saluran bawah tanah dan kemudian perangkat ini dirakit dan dipasang dengan cepat. Hanya personel inti sejati yang benar-benar menyadari jumlah perangkat jiwa yang digunakan di Shrek Academy. Karena kurangnya gangguan dari pihak luar, proses rekonstruksi akademi berjalan sangat lancar saat ini. Di sisi lain, informasi baru disebarkan saat ini. Armada federal yang menuju Star Luo Empire untuk berperang akan kembali 10 hari kemudian. Meskipun operasi kali ini tidak dianggap sebagai perawatan yang gagal, masih benar bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Federasi tidak punya pilihan selain menganggap ini sebagai operasi yang gagal. Konsumsi sumber daya jangka panjang juga besar. Kembalinya armada federal bukanlah kabar baik bagi Tang Sek karena armada akan membawa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik saat mereka kembali. Selain itu, pembangkit tenaga listrik ini pasti cukup dendam untuk menghancurkan Tang Sekte. Lord Hol Perang, Laut Tanpa Batas Dou Luo Chen Xinji adalah tokoh yang mewakili. Banyak orang bertanya-tanya secara rahasia apakah kembalinya dia akan menghasilkan federasi yang bergerak di Sekte Tang. Organisasi pengkhianat harus ditakdirkan. Di permukaan,
Festival jus untuk pasangan suami istri Spirit Pagoda banyak menarik perhatian publik. Dalam kegelapan, kekuatan besar federasi memperhatikan aksi federasi untuk menegur sekte Tang. Kadang-kadang itu baik untuk menjadi bodoh. Suara serak dan dalam yang dipenuhi dengan dingin yang mengerikan berbicara. Aku tidak menyangka Qiangu Dongfeng akan memikirkan trik semacam itu. Seluruh orang itu ditutupi oleh cahaya hijau yang menakutkan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas tetapi aura mengerikan memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Orang yang duduk tidak jauh darinya adalah orang yang menyerang Tang Wulin dan memiliki ledakan kemampuan bertarung yang tak tertandingi, Raja Dunia Bawah Haluosa. Ini akan bagus untuk rencana kita. Perhatian publik dan bahkan federasi terpaku pada festival Jus for A pasangan ini dan ditargetkan secara negatif pada Tang Sek sekarang. Bahkan ada lebih sedikit orang yang akan memengaruhi operasi kami. Bagaimana dengan persiapannya? Petik 2. Kaisar Hantu berkata, hampir selesai. Kami sedang menunggu berita dari pihak mereka sekarang. Kebodohan federasi telah membuka banyak peluang bagi kita. Jika kita bisa berhasil kali ini, maka kita akan hampir mencapai cita-cita kita. Petik 2. Raja Underworld Douluo Haluosa berbicara dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Ingatlah ketika kami kehilangan kesempatan selama beberapa upaya sebelumnya yang gagal karena kecerobohan kami. Perang seharusnya dilakukan dengan lancar untuk menarik perhatian publik. Selain itu, kita dapat menerima lebih banyak keuntungan dari perang. Sekarang tidak ada perang, kita hanya bisa bertindak berdasarkan elemen kejutan. Bagaimana kabar permaisuri iblis yang mulia? Petik 2. Kaisar Hantu terkikik. Semuanya baik-baik saja. Kami sudah dilengkapi dengan kemungkinan untuk melakukan langkah awal. Petik 2. Haluosa berdiri dengan sinar dingin berkilauan di matanya. Sangat baik. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini. Kita harus berhasil kali ini. Mulai sekarang, pertahankan semua orang yang terlibat dalam operasi ini di penangkaran. Jangan membocorkan sedikit pun informasi keluar. Pada saat yang sama, mulailah persiapan untuk sisi itu. Petik 2. Kaisar Hantu berdiri dan berjalan ke depan Haluosa. Kamu pasti akan bersukacita karena pilihanmu saat itu. Hehehehe. Petik 2. Ketika tanggal Jus for Aspaus mendekat, biaya menginap di Minggu meningkat secara drastis. Bahkan biaya hotel kecil biasa hampir bisa mengejar hotel mewah sekarang. Pembangkit tenaga listrik datang dari mana-mana dan begitu juga orang-orang biasa yang datang untuk menonton festival di kota. Mereka mengantisipasi kedatangan acara akbar ini. Di sisi lain, saat bekerja sama dengan Spirit Pagoda, federasi itu juga mendapat untung baik melalui streaming langsung acara dan pariwisata. Alasan yang menyebabkan federasi mempromosikan acara ini sederhana. Itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dan menyembunyikan efek dari perang yang gagal pada situasi politik federasi. 10 hari lagi hingga dimulainya kompetisi. Di sisi lain, armada federal sudah kembali kemarin. Mereka masing-masing kembali ke stasiun mereka. Saat ini, militer belum mencapai keputusan akhir tentang kapan harus berperang lagi di Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit. Itu masih dalam tahap diskusi. Melihat situasi saat ini, militer belum membuat rencana untuk saat ini. Pada saat yang sama, suara paling keras dari parlemen menyerukan untuk menjaga keamanan internal terlebih dahulu sebelum melibatkan invasi asing. Beberapa kekuatan besar terutama radikal di fraksi Hawk mengusulkan untuk melakukan penghapusan lengkap Tang Sekte. Topik yang diusulkan sudah diajukan ke majelis tertinggi parlemen. Karena fraksi DOF dan oposisi kuat fraksi independen selain pengaruh diam-diam yang dibawa oleh rekonstruksi Akademi Shrek, topik yang diusulkan belum disahkan di parlemen saat ini. Bab 1447, Blue Electric Overlord Dragon Clan. Shrek Academy memiliki murid-muridnya di seluruh benua dan dengan demikian rekonstruksinya menghasilkan perubahan pada petugas di dalam fraksi Hawk. Banyak perwira yang semula mendukung perang menjadi lebih membatasi diri setelah mengetahui tentang menjalani rekonstruksi akademi. Atau, ada yang berubah sikap. Ini adalah alasan penting mengapa Qiangu Dongfeng takut akan rekonstruksi Akademi Shrek. Dapat dikatakan bahwa elit yang lulus dari Shrek Academy merupakan bagian besar dari kerangka kerja yang mendukung federasi. Spirit Pagoda tidak mampu menghabisi semua orang ini karena sama sekali tidak realistis. Kereta jiwa maju perlahan. Mobil-mobil biasa terisi ke tepi jurang dan dipenuhi orang. Tiket yang tidak akan dibeli siapapun pada hari-hari biasa sekarang telah habis terjual. Sekelompok orang perlahan keluar dari mobil kelas 1.
Seorang pemuda dengan sosok tinggi dan kekar sedang berjalan di depan. Umurnya tampaknya sekitar 27 atau 28 dan matanya penuh semangat. Rasanya seluruh tubuhnya memancarkan pasokan energi yang tak ada habisnya. Sinar listrik sesekali berkedip di matanya. 7 hingga 8 rombongan mengikuti di belakangnya. Setiap orang di rombongan itu tinggi, kekar dan tampak agung. Tuan muda, mobil pikap kami ada di sini. 3 mobil jiwa sudah menunggu di peron. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hak istimewa yang dinikmati oleh mereka yang memiliki otoritas sangat tinggi. Pemuda itu mengangguk dengan lembut. Bagaimana komunikasi dengan spirit pagoda? Apakah saya bisa bertemu Nona Gu Yuena sebentar sebelumnya? Petik 2. Maaf, Tuan Muda, saya khawatir itu tidak bisa dilakukan. Spirit pagoda memberitahu kami bahwa Nona Gu Yuena tidak diizinkan bertemu siapapun sebelum dimulainya festival Juice for Aspaus. Petik 2. Pemuda itu sedikit marah, bahkan aku. Mungkinkah Blue Electric Overlord Dragon Clan kami tidak pantas mendapatkan rasa hormat? Petik 2. Suaranya dinaikkan ke nada tinggi yang menghasilkan penampilan aneh dilemparkan dari lingkungannya. Blue Electric Overlord Dragon Clan. Beberapa orang yang berpengalaman dalam sejarah merasa terkejut setelah mendengar nama itu. Ini adalah klan yang sangat kuno. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali sejauh 20.000 tahun. Di era Martial Soul Hall yang paling awal, Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah salah satu dari 6 klan pilar hebat. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan klan ini. Tuan muda, tolong bicara lebih lembut. Ini tidak baik untuk kita, seorang pria parubaya dengan sosok tinggi mengingatkannya dari samping. Pemuda itu dengan dingin mengejek. Masuk ke mobil dulu. Ketika dia berbicara, dia berjalan menuju mobil di tengah dan seseorang secara alami membuka pintu untuknya ketika dia duduk di dalam mobil. 3 limusin perlahan melaju menjauh dari peron. Setelah kepergian mereka, para turis yang telah menyaksikan pemandangan sebelumnya tidak bisa tidak terlibat dalam diskusi. Tidak ada keraguan bahwa tuan muda dari Blue Electric Overlord Dragon Clan juga ada di sini untuk Gu Yuena. Gu Yuena sudah dimahkotai dengan gelar Putri Naga Perak sekarang. Jiwa bela dirinya juga diumumkan kepada publik. Itu adalah naga perak yang mampu mengendalikan banyak jenis elemen. Dia terampil dalam pertempuran yang melibatkan berbagai jenis kekuatan unsur dan kemampuannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun masih ada 10 hari lagi sampai dimulainya festival Juice for A pasangan resmi, hari ini ditandai sebagai titik yang sangat penting dalam waktu. Ini karena aturan kompetisi yang terperinci akan diumumkan hari ini. Tuan muda Blue Electric Overlord Dragon Clan mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar jendela saat dia duduk di mobil. Kesombongan dalam ekspresinya sebelumnya telah menghilang menjadi ketiadaan. Pria kekar berbicara kepada tuan muda sebelumnya duduk tepat di sebelahnya dengan senyum lucu di wajahnya saat ini. Tuan muda, keterampilan akting Anda benar-benar mengesankan. Kalau bukan karena kesadaran saya akan informasi orang dalam, saya khawatir saya tidak bisa mengenali Anda sama sekali. Petik 2. Tuan muda itu tersenyum dan berkata, itu karena Anda belum mengalami beberapa hal yang telah saya lalui. Jika Anda tertarik, saya dapat mengirim Anda untuk mencoba juga. Saya percaya bahwa itu akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Anda. Pada saat yang sama, itu akan mendorong peningkatan kualitas komprehensif Anda. Petik 2. Tidak, pria kekar itu dengan tegas menolak tanpa ragu sedikit pun. Saya menolak untuk disiksa. Orang-orang muda dari Shrek bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu di penyebutan Pulau Iblis saat mereka kembali. Saya bisa mencari tahu situasi di sana tanpa pergi. Bahkan beberapa dari Anda menolak untuk menyebutkan tentang pertemuan Anda. Saya tidak akan pernah tertipu. Saya juga tidak membutuhkan keterampilan penyamaran yang baik. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa tahu siapa saya. Petik 2. Tuan muda itu tersenyum dan berkata, ada cukup banyak orang yang tahu namamu sebagai Gale Saber Demon. Ya, pria kekar itu adalah Gale Saber Iblis Sima Jinchi, sedangkan tuan muda tuan klan naga biru kekaisaran listrik adalah Tang Wulin yang menyamar. Warisan Blue Electric Overlord Dragon Clan telah diwarisi selama 20.000 tahun sehingga sudah menjadi sekte tertutup sejak sebelumnya. Orang-orang dari klan ini hanya sesekali berjalan di antara benua. Itu adalah sekte yang sangat mulia untuk sementara waktu. Para penerus sekte ini termasuk salah satu pendiri Akademi Shrek, Grand Teacher Yu Xiaogang. Setelah itu, bahkan ada keturunan sekte yang menjadi Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Sama seperti Es Suci Douluo Huo Yu Hao,
yang adalah pemimpin Shrek Seven Monsters dari generasi itu. Dia adalah salah satu keturunan dari garis keturunan klan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah klan yang berdiri di puncak dunia. Meskipun orang-orangnya hidup dalam pengasingan, ia masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap dunia Tuan Jiwa hari ini. Pada saat yang sama, Blue Electric Overlord Dragon Clan dan Shrek Academy selalu tetap berhubungan dekat. Hanya para perwira tinggi internal yang menyadari hubungan itu. Pada kenyataannya, Blue Electric Overlord Dragon Clan selalu berhubungan dengan akademi dan mereka akan secara berkala mengirimkan murid untuk belajar di akademi. Hanya saja klan itu selalu tidak menonjolkan diri. Mengikuti perkembangan waktu, Blue Electric Overlord Dragon Clan juga terus meningkatkan diri selama ini. Inti dari klan tersebar di seluruh benua. Mereka memiliki kerjasama terdekat dengan Akademi Shrek. Tang Wulin memilih untuk muncul dalam identitas Blue Electric Overlord Dragon Clan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Akademi datang dengan rencana lengkap dengan Tang Wulin sebagai inti untuk festival Juice for Aspaus kali ini. Dia sudah tiba di tempat ini selangkah lebih maju untuk mempersiapkan beberapa pengaturan. Pertunjukan yang dia buat sebelumnya di stasiun kereta sebenarnya hanya dimaksudkan untuk membuat beberapa dasar untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang berpengetahuan luas akan secara alami mengetahui bahwa Tuan Muda Blue Electric Overlord Dragon Clan sudah ada di sini. Mingdu tetap sibuk seperti biasa. Aliran mobil datang dan pergi sibuk di jalanan. Segera mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ini karena festival Juice for A pasangan. Sejumlah besar orang baru-baru ini melonjak ke kota. Sangat sulit hanya untuk mencari tempat tinggal. Sejumlah besar tentara berpatroli di jalan-jalan tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi juga untuk memastikan keamanan. Tempat untuk festival Juice for A pasangan sudah ditetapkan. Itu akan diselenggarakan di Mingdu Grand Coliseum, sebuah arena yang bisa menampung 100.000 orang pada saat bersamaan. Festival ini menerima dukungan penuh dari pemerintah federal sehingga kebijakannya disetujui sepenuhnya. Saat ini, Coliseum sudah disegel untuk rekonstruksi darurat. Segala macam pekerjaan persiapan sedang berlangsung dengan intensitas tinggi sekarang. 3 limusin melaju sampai mereka tiba di depan sebuah bangunan yang terletak tidak jauh dari Mingdu Coliseum. Bangunan itu, yang dinamai Suantang Cultural Building, adalah kantor berskala besar yang dimaksudkan untuk segala macam penggunaan kantor. Pada kenyataannya, bangunan itu adalah salah satu aset Tang Sek yang tidak diketahui dunia luar. 3 limusin melaju langsung ke garasi dan memasuki zona parkir VIP. Tang Wulin turun dari mobil dan masuk melalui serangkaian pintu kecil. Sudah ada orang yang ditugaskan khusus menunggunya di sana dan membantunya memasukkan kode sandi sehingga ia bisa masuk lift. Dekorasi di bagian dalam lift berwarna putih susu. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mengingat waktunya di tentara Dewa Darah. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah periode waktu yang meninggalkan salah satu kesan paling mendalam dalam ingatannya. Long Yuxue dan seluruh anggota di unit Dewa Darah telah kembali ke tentara Dewa Darah. Ini karena Tang Sekte terdaftar sebagai organisasi pengkhianat sementara mereka adalah tentara yang sah dan dengan demikian mereka harus kembali ke pangkalan. Cao Dezi tidak menyebutkan pandangan tentara Dewa Darah dalam hal ini sehingga Tang Wulin juga tidak menanyakannya. Dia hanya menghormati tentara yang telah dia layani sebelumnya. Long Yuxue tidak mengatakan apa-apa ketika dia akan pergi tetapi dia hanya memberikan pelukan yang sangat ketat kepada Tang Wulin. Pada saat itu, rasanya seolah dia berusaha untuk sepenuhnya menggabungkan tubuhnya ke tubuhnya. Di sisi lain, Jiang Wuyue memberi bentangan kuat pada bahu Tang Wulin. Mereka telah pergi. Tang Wulin mengerti bahwa mungkin dia tidak akan pernah bertemu pahlawan tanpa nama ini yang menjaga gunung-gunung bersalju seumur hidupnya. Ding! Suara lift membangunkan Tang Wulin dari pikirannya. Pintu lift terbuka saat Tang Wulin keluar dari sana. Bab 1448. Lantai 3 gedung budaya Suantang tidak tersedia untuk disewa. Ini adalah titik pertemuan tersembunyi yang sangat penting dari Sekte Tang di kota Mingdu. Setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, seluruh Tang Sekte pergi ke bayangan. Semua pekerjaan dan bisnis luar diturunkan. Tampaknya mereka menderita kerugian besar dengan melakukan ini dengan skala Tang Sekte. Namun, selama 20.000 tahun Tang Sekte telah ada di benua itu, ia telah membangun bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Kemunduran seperti itu tidak cukup untuk melakukan kerusakan nyata pada keuangan Tang Sek. Tang Sek memiliki tim yang secara khusus menangani masalah ini yang tampaknya tidak terkait dengan sekte tersebut.
Tim itu bernama Swansea Tangsek Culture Investment Corporation. Semua upaya dengan nama budaya Swantang sebenarnya di bawah Tangsek. Tang Wulin hanya mengetahui fakta ini setelah ia menjadi sekte master. Murid Tang Sekte biasa bahkan tidak akan tahu rahasia ini. Budaya Swantang terlibat dalam berbagai bidang seperti budaya, media, real estate, dan banyak lagi. Itu adalah perusahaan keluarga dengan banyak rahasia. Di permukaan, itu memang perusahaan keluarga, tapi itu adalah bisnis sekte Tang selama ini. Segalanya telah diatur sebelum dia datang ke sini. Untuk menjaga kerahasiaan, tidak banyak orang yang datang untuk menyambutnya. Seluruh lantai atas gedung budaya Swantang tersedia baginya. Melalui lantai satu arah ke jendela langit-langit, dia bisa melihat Mingdu Coliseum. Dengan penglihatan Tang Wulin, dia pada dasarnya bisa melihat semua yang terjadi di dalam Coliseum. Saat ini, pekerjaan persiapan sedang dilakukan di tengah hiruk-pikuk gong dan drum di Coliseum. Kota Mingdu sangat menekankan festival ini. Dari pandangannya yang biasa-biasa saja, ia menganggap setidaknya ada 1000 pekerja menyibukkan diri melintasi Coliseum. Dikatakan bahwa sulit untuk mendapatkan satu tiket ke festival Just for Aspaus sekarang. Tang Wulin mengangkat tangan dan menyentuh skala naga perak yang tergantung di lehernya. Gu Yue, apakah kamu datang ke kota ini juga? Gu Yuena diam-diam duduk di kamarnya. Dia sedang bermeditasi. Lingkaran keperakan samar perak dengan lembut berdesir di sekelilingnya. Tidak ada aura yang kuat. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat melihat bahwa auranya tampaknya memiliki kekompakan tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Di depannya, bola cahaya berkelip dengan 9 warna berdenyut. Setiap kali berkedip, sinar 9 warna akan dilepaskan dan diserap oleh tubuhnya. Fu, Gu Yuena menghela nafas dan sedikit membuka bibir merahnya. Masa cahaya 9 warna segera tersedot ke mulutnya dan menghilang. Dia membuka matanya. Pada saat itu, pancaran yang dilepaskan dari mata ungunya yang bergerak tampak mampu menembus langit dan bumi. Sepertinya dunia kecil telah terbentuk di dalam matanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuh skala naga emas di dadanya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan lembut. Jadi kamu datang juga. Petik 2. Peraturan Just for Aspaus Festival Spirit Pagoda diumumkan secara resmi. Batas waktu untuk mendaftar adalah jam 12 siang. 3 hari sebelum festival yang sebenarnya. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi siapapun untuk mendaftar. Karena sejumlah besar pendaftaran, akan ada serangkaian putaran seleksi. Para pendaftar hanya bisa memasuki festival Just for Aspaus yang sebenarnya jika mereka melewati proses seleksi. Proses seleksi seperti penyaringan para pendaftar. Hanya mereka yang lulus semua tes yang bisa memasuki festival konsekuen dan bersaing dengan yang lain. Dengan cara ini, sejumlah besar pendaftar yang basis budayanya lemah dapat dihilangkan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Setelah proses seleksi, kompetisi yang sebenarnya akan dimulai. Pertama, putaran eliminasi berkelanjutan akan berlangsung. Pada akhirnya, 100 peserta akan dipilih untuk babak final. Pada tahap akhir, para peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap grup akan memiliki turnamen round robin sendiri. Pemenang akan mendapatkan 3 nilai, pecundang 0, sedangkan 1 nilai akan diberikan kepada masing-masing kontestan jika terjadi seri. Tempat pertama dari setiap grup akan melanjutkan ke babak berikutnya dan membentuk 10 besar terakhir. Para kontestan yang berhasil masuk dalam 100 besar akan dihadiahi dengan roh-roh hitam. Dalam kompetisi grup, 3 kontestan teratas dari masing-masing grup juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan peringkat akhir. Para kontestan yang berhasil masuk dalam 10 besar akan diberi hadiah besar dengan hadiah tambahan. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki hak untuk dipilih oleh Putri Naga Perak Gu Yuena. Dengan kata lain, Just for Aspaus yang sebenarnya akan terjadi di antara 10 kontestan teratas. Serangkaian aturan ini tampaknya paling logis. Lagi pula, jika hanya ada satu pemenang terakhir untuk festival Just for Aspaus, rentang pilihan akan sangat berkurang. Jika ada 10 kontestan di tahap akhir, Gu Yuena bisa memilih dari 10 orang ini. Dengan cara ini, dia bisa memilih orang yang dia sukai. Pada saat yang sama, Gu Yuena secara individual akan bertarung dengan 10 kontestan ini. Para kontestan yang bisa mengalahkannya tidak diragukan lagi akan terlihat lebih menarik. Ketika aturan diumumkan, hanya disebutkan bahwa 10 kontestan ini dapat memiliki kesempatan untuk menantang Putri Naga Perak Gu Yuena.
Pilihan terakhir dalam festival Just for a Spouse ini juga akan dibuat dari 10 kontestan ini. Sebenarnya, siapapun bisa menduga bahwa Gu Yuena secara alami akan bersikap mudah pada orang yang ia sukai dalam kontes dan membiarkannya menang. Namun, ini adalah acara Just for a Spouse dan bukan kompetisi beberapa master jiwa. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam aturan. Orang yang akan dipilih oleh Putri Naga Perak tidak akan menerima terlalu banyak penghargaan karena Putri Naga Perak sendiri adalah hadiah terbaik. Kontestan yang berhasil mengalahkan Gu Yuena tetapi tidak dipilih pada akhirnya akan menerima hadiah tambahan pada akhirnya. Itu juga akan menjadi harta surga dan bumi yang sangat berharga. Identitas hadiah yang sebenarnya hanya akan diumumkan di final. Ada banyak yang telah menebak aturan festival sebelum diumumkan. Aturan sebenarnya pada dasarnya mirip dengan apa yang diprediksi dan para kontestan puas dengan aturan. Setelah ini, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan dan penampilan luar akan sama pentingnya di tahap akhir di mana itu turun ke 10 kontestan teratas. Sejumlah besar kontestan mendaftar untuk festival ini. Menurut statistik resmi, ada lebih dari 3.000 peserta. Jumlah ini bahkan melebihi kompetisi master jiwa. Alasan untuk ini, terlepas dari penampilan Gu Yuena yang luar biasa, adalah karena hadiah menarik yang ditawarkan. Spirit Pagoda benar-benar banyak berinvestasi kali ini. Praktis semua pemuda tampan telah mendaftar. Secara alami, hanya segelintir dari mereka yang benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan keindahan dan banyak dari mereka yang lebih tertarik pada hadiah dan bukan pasangannya. 100 unit jiwa roh 10.000 tahun. Itu jumlah yang gila. Juga, dikatakan bahwa siapapun yang mendaftar akan menerima hadiah hiburan dari Spirit Pagoda. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu apa hadiah hiburan itu. Namun, semua orang yakin bahwa Spirit Pagoda tidak akan terlalu pelit. Jumlah semata-mata 3.000 peserta adalah tanda kekuatan federasi. Persyaratan minimum untuk berpartisipasi adalah basis budidaya 6 cincin. Dengan kata lain, setidaknya ada 3.000 ahli dengan basis budidaya 6 cincin dalam kisaran usia 30 hingga 50 tahun. Itu angka yang menakutkan. Kombinasi Star Luo dan Dao Spirit Empires bahkan tidak akan mencapai 2/3 dari jumlah ini. 10 hari kemudian, festival akan dimulai. Pemutaran pertama akan diadakan di Mingdu Coliseum. Setiap peserta harus ambil bagian dan tidak ada pengecualian. Setidaknya, semua tampak adil di permukaan. Baiklah, Nana, semuanya sudah siap sekarang, hanya angin timur yang dibutuhkan. Saya sudah melakukan semua yang Anda minta, apakah Anda punya hadiah untuk saya? Qiangu Zhangting memandang Gu Yuena di depannya sambil tersenyum. Dia kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Gu Yuena. Dia berada di ketinggian yang tepat untuk melihat bulu matanya yang panjang. Semakin dia memandang mereka, semakin dia menyukainya. Gu Yuena memutar matanya ke arahnya. Apalagi yang kamu inginkan? Qiangu Zhangting tertawa. Aku tidak mau apa-apa. Aku sudah memutuskan secara internal bahwa aku akan menjadi suamimu. Anda adalah hadiah terbaik yang ada. Namun, dapatkah saya merasakannya terlebih dahulu? Setidaknya, biarkan aku memelukmu. Saat dia mengatakan ini, dia merentangkan tangannya. Wajah cantik Gu Yuena memerah. Tidak, petik 2. Qiangu Zhangting tertawa kecil. Biasanya, ketika seorang gadis mengatakan tidak, dia sebenarnya berarti ya. Dia terus memeluk Gu Yuena saat dia berbicara. Ada kilatan cahaya perak dan pelukannya menembusnya. Dia memeluk udara sementara Gu Yuena muncul sedikit lebih jauh dari tempat dia berdiri. Gu Yuena terkikik. Ada kilatan cahaya perak lain saat dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menatap tempat di mana dia lenyap, Qiangu Zhangting tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya bersama. Gadis muda yang menarik, sejak awal, dia tidak berhasil menumpangkan tangan padanya. Namun, dia lebih menyukai perasaan ini. Sebenarnya, kata-kata yang dia ucapkan kepada Qiangu Dongfeng tempo hari diajarkan kepadanya oleh Gu Yuena sebagian besar. Qiangu Dongfeng tidak akan pernah menduga bahwa gagasan festival Just for a pasangan ini bukan milik cucunya, tetapi Gu Yuena sendiri. Alasan dia memberi Qiangu Zhangting adalah karena dia berharap bahwa dia bisa menjadi pacarnya dengan cara yang bermartabat. Dia menginginkan perasaan seremonial yang agung. Secara alami, dia tidak menyebutkan bahwa mereka bisa berurusan dengan Tang Wulin melalui ini. Itu ditambahkan oleh Qiangu Zhangting sendiri. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan ini kepada Gu Yuena. Dari sudut pandangnya,
itu adalah hasil yang diinginkan yang bisa ia capai dengan upaya tunggal. Alasan mengapa dia penuh percaya diri ketika berbicara dengan kakeknya secara alami adalah dia adalah pemenang akhir yang ditentukan secara internal. Namun, kekuatan Nana semakin meningkat, terutama kontrolnya terhadap elemen ruang angkasa. Itu membuatnya tak berdaya atas dirinya. Gu Yuena telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia bisa dekat dengannya selama dia mampu. Dia telah mencoba berbagai serangan menyelinap juga, tetapi dia tidak pernah berhasil. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin besar desakannya. Bab 1449. Dengan secercah cahaya perak, Gu Yuena kembali ke kamarnya sendiri. Wajahnya yang memerah tidak terlihat dimanapun sekarang. Di tempatnya hanya kedinginan. Dia melihat keluar jendela dengan tatapan sedih. Dia ada di sini, ke arah itu. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Meskipun saya menduga dia datang, sekarang dia benar-benar ada di sini, mengapa hatiku begitu bingung? Petik 1. Jalan-jalan dan gang-gang di kota Mingdu dipenuhi dengan diskusi tentang festival Jus for A pasangan. Foto-foto dan poster Putri Naga Perak telah terjual habis seperti kue panas. Beberapa barang dagangan hanya dijual di Spirit Pagoda. Pagoda Roh mendelegasikan hak untuk menjual kepada beberapa broker dan mereka menghasilkan banyak uang. Dengan pendapatan yang mereka peroleh dari lisensi siaran, penjualan tiket, dan biaya pendaftaran, Spirit Pagoda tidak menderita kerugian finansial untuk festival ini. Juga, Pagoda Roh adalah satu-satunya pihak yang tahu biaya memproduksi jiwa roh buatan manusia. Secara keseluruhan, ini tidak hanya akan sangat membantu mereka memenangkan opini publik, mereka juga mendapat untung dari semua ini. Pagoda Roh juga telah menyiapkan sejumlah besar hadiah murah hati. Hadiah-hadiah ini tampaknya memiliki nilai tinggi, tetapi pada dasarnya diproduksi oleh Spirit Pagoda itu sendiri. Terutama ketika sebagian besar hadiah mereka adalah roh-roh, biaya sebenarnya sangat rendah. Paman Master, Tang Wulin membungkuk hormat kepada pria paruh baya di depannya. Pria paruh baya itu tersenyum dan menepuk pundaknya. Kupikir kau tidak akan tumbuh secepat ini. Jadi, Anda telah menjadi judul Douluo dalam waktu yang singkat. Lepaskan baju tempurmu. Coba kulihat. Petik 2. Baiklah. Tang Wulin setuju. Dengan pikiran, armor pertempuran Dragon Moon Song menutupi tubuhnya. Armor perang yang berkilauan dan tembus pandang tampak tidak nyata, dan permukaan logam memiliki teksturnya sendiri. Armor perangnya tampaknya ditempa dari kristal emas. Pria parubaya itu mengangkat tangan dan menekan pelat dadanya, mengetuknya sedikit dengan jari-jarinya beberapa kali. Garis-garis cahaya redup berputar di sepanjang permukaan armor pertempuran. Setelah melakukan beberapa pengamatan kasar, pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Karir kami mengharuskan kami untuk menjadi perfeksionis, karena hanya perfeksionis yang dapat menempa logam terbaik dan membuat baju perang terbaik. Anda melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Baik sekali, forage soul Anda pada dasarnya dikuasai. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kecepatan peningkatan basis kultivasi Anda. Selain itu, kekuatan spiritual Anda sudah di ranah spirit domain. Sekarang, Anda memiliki semua dasar-dasarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda perbaikan surgawi. Petik 2. Ya, pria parubaya yang berdiri di depan Tang Wulin adalah pamannya. Dia jelas merupakan salah satu persona paling kuat di Federasi Douluo. Pengrajin surgawi dari generasi, Presiden Asosiasi Pandai Besi, Zhen Hua. Sejak upaya pembunuhan, keamanan Zhen Hua telah diperketat. Tidak ada yang tahu di mana dia berada setiap saat. Bahkan pemerintah federal, termasuk Pagoda Roh, menaruh banyak perhatian mereka pada pengrajin surgawi ini. Ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh sebelumnya, diusulkan agar mereka menculik Zhen Hua dan membuatnya menghasilkan 4 kata baju perang untuk mereka. Meskipun Qiangu Dongfeng sangat ingin bekerja sama dengan mereka dalam berurusan dengan Akademi Shrek, dia tidak menyetujui usul itu. Pentingnya pengrajin surgawi ini terbukti. Di dunia Master Jiwa, itu karena kehadiran pengrajin surgawi ini sehingga Federasi Douluo mampu sepenuhnya mendominasi 2 benua lainnya, serta kultus Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus pemujaan sangat kuat, mereka tidak memiliki master armor pertempuran 4 kata yang benar. Bahkan makhluk seperti Raja Underworld Douluo Haluosa hanya berhasil melengkapi armor pertempuran 3 kata dengan efek armor pertempuran 4 kata selama bertahun-tahun pengasuhan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu bukan baju perang pertempuran 4 kata.
Dengan kata lain, dia telah membayar harga terlalu tinggi untuk mendapatkan armor perang 4 kata. Meskipun Zhenhua jarang bergerak akhir-akhir ini, dengan dia di sini, itu sangat bermanfaat bagi pasukan besar di Federasi. Karena itu, mereka semua melindungi pengrajin suci ini dengan harga mahal. Tentu saja, status Asosiasi Pandai Besi naik seperti kapal pada saat pasang naik. Asosiasi Pandai Besi dengan dan tanpa pengrajin surgawi seperti dua organisasi yang berbeda. Perlakuan yang diterimanya akan berbeda seperti langit dari bumi. Tang Wulin tidak mencari Zhenhua di kota surga Dou. Pengrajin surgawi ini sudah berada di kota Mingdu, dan ada lebih banyak sumber daya untuk melindungi dirinya dengan di sini. Tidak mudah untuk berurusan dengan pengrajin suci Zhenhua. Tidak hanya dia seorang master armor pertempuran 4 kata, dia juga seorang master Mesya surgawi. Keistimewaan Mesya terbesarnya adalah melindungi dia. Bahkan jika makhluk seperti Underworld Douluo Haluosa meluncurkan serangan menyelinap padanya, Zhenhua tidak akan segera dibawa ancaman. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit waktu dan dia akan bisa melarikan diri. Selama perjalanannya saat ini ke kota Mingdu, selain berpartisipasi dalam festival jus untuk pasangan, Tang Wulin memiliki tujuan lain, dan itu adalah untuk belajar perbaikan surgawi dari tuan pamannya. Banyak prasyarat diperlukan untuk mempelajari perbaikan surgawi. Seseorang harus memiliki basis budidaya 9 cincin dari judul Douluo. Seseorang juga harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dan dasar yang kuat dalam menempa jiwa sebelum seseorang dapat mencoba pemurnian surgawi. Di dalam Asosiasi Pandai Besi, hanya ada 3 orang yang memenuhi kriteria ini, namun, mereka tidak dapat mencapai terobosan itu. Guru Tang Wulin, Mu Chen, yang juga pandai besi peringkat 8, juga terjebak di tingkat itu. Dia telah mencapai basis budidaya 9 cincin dengan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi, tetapi tidak melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat penempaannya sendiri. Itu juga penyesalan terbesar Mu Chen dalam hidupnya. Bagi Tang Wulin, perbaikan surgawi adalah sesuatu yang harus dia pelajari. Ini karena dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat armor perang 4 kata, dan satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah dengan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan keterampilan penempaannya. Dengan basis kultivasi saat ini dan kemampuan tubuh, dia sudah bisa mempertimbangkan masalah membuat baju perang 4 kata. Di masa depan, dia ingin menguji kekuatannya melawan tuan sejati di puncaknya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa armor pertempuran 4 kata. Tolong ajari aku, Paman Master, kata Tang Wulin dengan hormat. Saat dia memandangnya, Zhenhua menunjukkan senyum yang benar-benar terhibur. Aku sudah lama menunggu hari ini. Saya pikir saya harus menunggu setidaknya 5 hingga 10 tahun untuk Anda mencapai tahap ini. Bagaimanapun, kau adalah putra surga yang bangga. Anda jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Petik 2. Perbaikan surgawi sebenarnya adalah tindakan yang melampaui kemampuan manusia. Jika Anda ingin melakukan penyempurnaan berat, Anda tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam itu sendiri, tetapi Anda juga harus memiliki tingkat pencerahan tertentu mengenai hukum langit dan bumi. Dalam Heavenly Refinement, pandai besi sendiri tidak akan menjadi orang yang menempa logam. Bagian yang lebih penting adalah untuk membimbing kekuatan surgawi dan duniawi untuk memulai modifikasi logam yang lengkap dan menyeluruh. Petik 2. Sederhananya, Heavenly Refinement seperti mengubah logam menjadi roh yang hidup. Itulah yang kita sebut kekuatan ciptaan, dan itu yang terpenting. Heavenly Refinement adalah penuntun kekuatan surga dan bumi untuk mengubah kehidupan yang diciptakan ini menjadi seorang ahli. Proses ini mirip dengan upacara kebangkitan yang kita alami oleh para guru jiwa selama ulang tahun ke-6 kita. Jika kebangkitan itu sukses, maka ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi penguasa jiwa. Jika kita gagal, maka kita hanya bisa menjadi orang biasa. Petik 2. Masalah terbesar dalam Heavenly Refinement adalah tingkat keberhasilan. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun, tingkat keberhasilan saya kurang dari 10%. Oleh karena itu, pembuatan setiap baju perang 4 kata akan mengkonsumsi lautan sumber daya. Petik 2. Dalam arti tertentu, pemurnian surgawi adalah semacam pencerahan melalui persepsi. Saya tidak bisa mengajari Anda teknik terperinci. Sebenarnya, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Heavenly Refinement adalah permainan keberuntungan. Saya mengatakan ini karena energi asal akan terus bergeser sepanjang proses perbaikan surgawi. Jika Anda beruntung, peluang Anda untuk berhasil akan lebih tinggi. Karena itulah,
hal terpenting adalah Anda mengalami proses perbaikan surgawi. Kemudian, Anda harus menghubungkan itu dengan semua yang telah Anda pelajari sampai sekarang. Petik 2. Ingat, tidak ada pengrajin surgawi yang sama, seperti yang selalu ada dalam sejarah. Saya juga berbeda dengan guru saya sendiri. Setiap orang memiliki jalan penyempurnaan surgawi mereka sendiri, karena setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang hukum-hukum langit dan bumi. Anda akan menggunakan pemahaman Anda sendiri dan menerapkannya pada logam yang Anda akan ke surga refine. Setelah Anda berhasil, itu akan menjadi logam surgawi surga refined. Proses mengubahnya menjadi logam surgawi akan sangat sulit. Karenanya, Anda harus mempersiapkan hati dan pikiran Anda dengan baik. Anda tidak boleh tidak sabar, karena Anda selalu menyatu dengan kekuatan surga dan bumi selama proses perbaikan surgawi. Jika Anda menjadi tidak sabar, Anda mungkin akan tergila-gila. Petik 2. Bab 1450. Tang Wulin mendengarkan penjelasan Zhenhua dengan hati-hati dan mendapatkan pemahaman dasar tentang Heavenly Refinement. Zhenhua berkata, "Ikut aku. Tidak ada jumlah kata yang bisa lebih baik daripada membiarkan Anda melihat apa itu perbaikan surgawi dengan mata Anda sendiri. Saya akan mendemonstrasikan Heavenly Refinement untuk Anda sekali, dan kemudian Anda akan mencobanya di bawah pengawasan saya. Setelah itu, Anda akan kembali ke kamar Anda dan merenungkan seluruh pengalaman Anda. Mulai sekarang, temui saya di sini setiap minggu sampai Anda berhasil menyelesaikan perbaikan surgawi. Saya tidak peduli jenis bisnis apa yang Anda miliki, Anda harus tetap di sini sampai Anda berhasil menyelesaikannya. Dibandingkan dengan ketika saya belajar perbaikan surgawi, dasar-dasar Anda jauh lebih baik, terutama dalam hal kekuatan spiritual. Itu akan sangat membantu perbaikan surgawi Anda. Karenanya, Anda tidak perlu berpikir untuk meningkatkan diri secara bertahap setelah ini. Kami akan bertujuan untuk mencapai segalanya dalam satu jalan dan meningkatkan level penempaan Anda ke peringkat perbaikan surgawi. Selama Anda memiliki satu usaha yang berhasil, Anda akan baik-baik saja dengan perlahan-lahan merasakannya sendiri. Namun, sebelum Anda bisa melakukan itu, saya harus berada di sisi Anda untuk melindungi Anda dan memastikan keselamatan Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar Zhenhua mengatakan ini, Tang Wulin tiba-tiba ragu-ragu. Tampaknya tinggal di kota Mingdu untuk menerima instruksi pamannya di Heavenly Refinement akan menjadi sedikit masalah. Ini karena baik Zhenhua maupun dia sendiri tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk mencapai penyempurnaan surgawi. Bagaimana jika dia terlalu lama untuk mencapainya? Rekonstruksi Shrek Academy membutuhkannya. Dia harus kembali sesegera mungkin setelah jus untuk festival pasangan selesai. Pagoda Roh ingin berurusan dengannya melalui jus untuk festival pasangan, dan jika mereka gagal, tidak ada cara lain untuk mengetahui metode apa yang akan mereka gunakan secara rahasia. Sebagai Master Sekte Tang dan Sekte Pavilion Master Dewa Laut Shrek, tidak mungkin dia bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimana dia bisa jauh dari organisasinya? Zhenhua bisa melihat apa yang dia ragu-ragu. Dia berbicara dengan nada sungguh-sungguh, "Wulin, Anda harus memahami makna di balik Heavenly Refinement. Setelah Anda berhasil menjadi pengrajin surgawi, bantuan yang akan Anda berikan kepada Shrek Academy dan Tang Sek tidak akan terbayangkan. Mungkin Anda belum sepenuhnya memahami apa artinya menjadi pengrajin surgawi. Sederhananya, jika Anda bisa menjadi pengrajin surgawi, Anda bahkan akan memiliki hak untuk bernegosiasi dengan federasi dan meminta mereka untuk mencabut deklarasi bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Apakah kamu mengerti? Saya bisa melakukan itu." Tang Wulin sangat heran. Dia menatap Zhenhua di depannya dengan mulut ternganga. Zhenhua tersenyum tipis. Di dunia ini, manfaat adalah nilai inti sejati. Di hadapan manfaat yang cukup, tidak ada yang mustahil. Secara alami, apa yang saya katakan adalah mungkin, tetapi prasyaratnya adalah Anda berkontribusi banyak kepada federasi. Misalnya, lengkapi sejumlah produk berperingkat Divine Craftsman. Jadi, wajar bagi saya untuk menyarankan Anda untuk tidak memasuki negosiasi seperti pengrajin surgawi. Saya hanya ingin memberitahu Anda betapa pentingnya pengrajin surgawi bagi federasi. Petik 2. Saat ini, hanya ada satu pengrajin suci tunggal di seluruh bintang Douluo, aku. Namun, saya semakin tua, tetapi Anda masih muda. Ada juga yang disebut periode puncak bagi kita pandai besi. Meskipun saya tidak terlalu tua, periode puncak saya telah berlalu. Lagi pula,
Basis kultivasi saya bukanlah murni hasil kultivasi saya sendiri. Semakin banyak saya melakukan refinemen surgawi, semakin sulit bagi saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki kekuatan besar. Anda tidak mengabaikan basis kultivasi Anda sendiri karena penempaan. Anda jauh melampaui saya dalam kekuatan dan kekuatan spiritual. Jadi, saya berani mengatakan bahwa begitu Anda menjadi pengrajin surgawi, Anda pasti akan melampaui prestasi saya. Di masa depan, Anda akan menjadi pengrajin surgawi termuda di benua itu. Saya sedang berbicara tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas semacam itu akan membuat kekuatan besar mengingini Anda. Seperti kata pepatah, seseorang yang tidak memicu rasa iri tidak layak. Ketika waktu itu tiba, siapapun yang ingin melukai Anda harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat. Itu akan sama untuk Shrek dan Tangsek. Pikirkan tentang itu. Jika Shrek Academy dan Tangsek T memiliki pengrajin surgawi, itu akan menjadi perkembangan yang fantastis untuk kedua faksi. Petik 2. Secara alami, Tang Wulin tahu bahwa Zhen Hua ingin dia membuat keputusan untuk tetap dan meningkatkan diri sampai dia menjadi pengrajin surgawi. Itulah sebabnya dia melakukan yang terbaik untuk membujuknya. Dia tahu berbagai manfaat yang akan diberikan pengrajin surgawi, tetapi ini bukan lagi masalah pribadinya. Ini terkait dengan Sekte Tang dan Shrek. Paman Master, saya harus membahas masalah ini dengan senior saya di Sekte Tang dan Shrek. Saya sangat menyesal tentang ini. Petik 2. Itu adalah kehormatan besar dan kesempatan luar biasa untuk memiliki pengrajin surgawi dari generasi mengambil waktu sebanyak ini untuk membimbingnya dalam kultivasinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal telah mengatakan itu? Zhen Hua menatapnya dalam-dalam. Dia menghela nafas lembut. Sangat baik, hubungi mereka, kalau begitu. Namun, saya percaya bahwa jika mereka tidak melihat dari dekat, mereka pasti tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Petik 2. Setelah mengungkapkan permintaan maafnya dengan menyesal ke arah Zhen Hua lagi, dia berjalan ke samping dan menekan nomor pada komunikator jiwanya. Orang pertama yang dia panggil adalah Long Yeiwei. Alasan dia memanggil Long Yeiwei dan bukan ibu angkatnya adalah untuk memiliki jawaban yang objektif. Jika itu adalah Roh Kudus Douluo, dia pasti akan memikirkan masalah ini dari sudut pandangnya. Itu wajar bahwa dia tidak akan menghentikannya. Tentu saja, kamu harus mengambil kesempatan seperti ini. Bahkan tanpa kamu di sini, langit tidak akan jatuh pada Shrek. Anda masih memiliki tumpukan tulang tua ini di sini, jawaban Long Yeiwei cepat dan langsung. Hanya kalimat inilah yang dikatakannya. Kemudian, Tang Wulin memanggil Douluo Sang Sin Asmara. Untuk apa kau ragu? Sekte Tang dan Shrek membutuhkan pengrajin surgawi. Jika saya adalah Zhen Hua, saya pikir saya sudah akan mengalahkan Anda. Haha, pergi dan belajar menempa darinya, dan lakukan yang terbaik. Adalah jawaban Amorous Douluo. Tang Wulin menoleh untuk melihat Zhen Hua. Seperti yang diharapkan, ekspresi tuan pamannya tidak menyenangkan. Dia buru-buru berjalan sambil menjaga kepalanya tetap rendah. Dia datang sebelum Zhen Hua dan berkata, Paman Tuan, saya salah. Petik 2. Ketika Zhen Hua melihat penampilannya yang tampak sangat menyesal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Apa yang kamu maksud dengan salah? Ayo pergi. Petik 2. Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Tang Wulin. Shrek dan Tangsek T adalah tanggung jawab Tang Wulin. Sebenarnya, dia juga terpesona ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang dan pembuat keputusan Akademi Shrek. Sejak pertama kali bertemu Tang Wulin, ia merasa telah menemukan penggantinya. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah bahwa pemuda ini tidak hanya sangat berbakat dalam hal penempaan, tetapi juga dalam aspek-aspek lain. Untuk pertama kalinya, Zhen Hua merasa itu bukan sesuatu yang buruk bagi seseorang untuk menjadi terlalu menonjol. Ini karena ada terlalu banyak penantang di luar sana. Sebagai satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu, Zhen Hua sangat bangga akan tulang-tulangnya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk murid ini dengan pihak lain. Ini karena dia tidak pernah bisa menemukan pemuda lain yang berbakat seperti ini dalam hal menempa. Jika dia tidak bisa mengasuhnya menjadi pengrajin surgawi, Zhen Hua akan menyerahkan makamnya. Jika ada orang lain yang ragu-ragu tentang tawarannya, dia akan merenggut lengan bajunya dan pergi. Namun, dia hanya tahan dengan ini untuk Tang Wulin. Juga, seorang pemuda yang bertanggung jawab bukanlah sesuatu yang tidak disukainya.
Zhen Hua sudah memikirkan cara dia akan membalas dendam. Begitu Tang Wulin berhasil menjadi pengrajin surgawi, ia pasti akan memanfaatkan kontribusinya terhadapnya. Dia akan menambahkan judul lain ke sabuk Tang Wulin. Dia akan menjadi presiden asosiasi pandai besi. Mereka berjalan ke atap yang memiliki kubah kaca besar. Bangunan ini milik asosiasi pandai besi. Dengan 78 lantai, itu adalah salah satu bangunan tertinggi di kota Minggu. Tak satu pun dari bangunan di sekitarnya memiliki ketinggian yang sama. Kubah kaca di lantai paling atas menyerupai bola kaca raksasa yang terletak di atas gedung. Ketika langit cerah, satu kali bisa melihat detail 100 km dari tempat ini. Jika seseorang melihat bangunan di sekitarnya, mereka akan tampak kecil dalam pandangan menyeluruh. Atap besar ini memiliki luas lebih dari 2000 meter persegi, dan itu terlihat sangat luas. Namun, ada 3 pos pemeriksaan keamanan sebelum seseorang dapat benar-benar memasuki area tersebut. Aku tahu penghalang ini terlihat seperti kaca, tapi standar pelindung yang digunakan untuk membuat penghalang kaca ini sama dengan penghalang kapal induk. Bahkan Limit Douluo akan bermimpi untuk menerobos masuk ke sini hanya dengan kekuatannya saja, Zhen Hua menjelaskan kepada Tang Wulin. Seluruh atap itu kosong. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia merasa seolah-olah dia melayang di udara. Tang Wulin berseru, ini sangat menakjubkan. Petik 2.